pagi Bapak Ibu, silakan tulis di kolom chat semangat pagi. Kemudian Bapak Ibu juga saya tanyakan selamat datang di acara Mid-Year Agency Convention tahun 2020. Mengusung tema strategi promosi dan prestasi di tengah pandemi. Apa kabar Bapak Ibu? Silakan ditulis di kolom chat. Wow, luar biasa, semangat pagi, semangat pagi. Apa kabar? Oke, silakan ditulis di luar biasa, semangat pagi, luar biasa. Oke, dahsyat, fantastis, yes, 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 boleh dikatakan oke, yes, yes, yes. Hari ini kita berbahagia karena kita mendapatkan kesempatan sekali lagi belajar dari orang-orang yang luar biasa. Nah, acara ini bisa berlangsung karena ada 10 KPM agency owner yang berkolaborasi sehingga acara Mid-Year Agency Convention 2020 bisa berjalan dengan baik. Oke, nah 10 KPM ini dimulai dari Bapak Edi Tesen. Halo Pak Edi Tesen. Kemudian dari Prusolid, kemudian dari Harvest Agency Bapak Kanho, United Agency Andi Guyanto, halo Pak Andi Guyanto, Pru Family Bapak Nusul Kifli, Pru Optima Bapak Iwan Setiawan yang ada di Kediri, Golden Star Ibu Idayu, Dream Team Bapak Adi Nugroho, halo Pak Adi Nugroho, Markotop Dr. Umar, wih keren ya Dr. Umar, MBS Agency Bapak Andi Sutanto, halo Pak Andi. Kemudian Elite Agency yang ada di Bojonegoro dan Tuban, Ibu Elisabeth Sekarningrat bersama. Terima kasih buat tadi pagi tim manajemen dari Prudential Indonesia juga telah mengisi acara ini. Nah, untuk kita mengawali, kita bisa menyanyikan lagu kebanggaan kita bersama. We Are Number One. Silakan videonya dinyalakan, kita menyanyi dengan antusias ya. Boleh videonya dinyalakan, kita nyanyi bersama-sama. We all share the same destination. We all work together as one. In this place there is only one vision, and that's to be the number one. We all have the right combination. Care and quality, there's no compromise. Doing the very best will be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in our eyes. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. Take one more step. Reach out for excellence. We'll do whatever it takes to touch the sky. And we help each other reach our aspirations. We know that we can do it if we try. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason. Number one. We are number one. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Salam sehat sejahtera diberkati Tuhan. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita akan berdoa. Dan doa akan saya pimpin secara Kristiani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat acara Mid-Year Agency Convention 2020.
Tuhan, buat hari ini kami merasakan syukur karena kami dapat kesempatan sekali lagi belajar dari seseorang yang luar biasa, Bapak Gencar. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik ini. Kami mau pakai waktu ini supaya kami semua termotivasi, terbangun, dan kami memiliki spirit yang bagus. Kami mendapatkan apa yang kami impi-impikan dan kami bisa menjadi pahlawan buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat 10 KPM owner, pemilik GE yang telah memprakarsai acara ini, sehingga acara ini betul-betul bermanfaat buat kami semua. Kami serahkan peralatan yang kami pakai, kami serahkan pembicara, kami serahkan semua peserta, sehingga tidak ada gangguan dan mereka semua mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan buat 10 KPM owner, terima kasih buat rekan-rekan yang telah mendukung acara ini, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu, coba silakan Bapak Ibu tos kanan kiri ya. Oi, apa kabar? Meskipun nggak ada tos saja, kita akan sehat. Nah, sebelum kita mulai, ayo kita dance 3,5 menit. Dan videonya akan ditampilkan, semua goyang ya, videonya dinyalakan, yang golden star silakan dinyalakan, goyang semua ya, supaya kita semua fresh untuk bisa mengikuti sesi dari Bapak Gencar. Videonya sudah siap. Terima kasih juga untuk Pak Gencar ya. Welcome to True Solid. Semua goyang yuk. Ngikuti gerakannya itu. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. Wow, luar biasa. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. Are you just beg to see me dance just one more time? Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'm back to do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. Ayo goyang,
me move from here. And when you're done, I'll make you do the all again. Oke, terima kasih guys, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya akan sampaikan profil pembicara Bapak Gencar. Kok Gencar ya, beliau masih muda, join di Prudential 23 tahun, background sebagai seorang programmer, senior EAD, Executive Agency Director dengan 17 AD Direct dan 80 AD Group, luar biasa. KPM Owner GPS United Top Number 1 National Agency. Boleh kasih tepuk tangan dong? Wow, luar biasa. Kita belajar dari orang yang luar biasa. Top SAD, Senior Agency Director tahun 2017. Top Leader MYLC 7 kali. National Leader Conference 8 kali, Star Club 1 kali, Double Star Cup 6 kali, Elite Double Star Cup 4 kali, PCC 3 kali, dan PC 1 kali. Nah, untuk lebih mengenal beliau, siapa beliau, saya akan putarkan video profil pembicara. Yes, silakan, Ko Joni. Oke, ternyata videonya pendek juga ya. Halo Ko Gencar, waktunya saya persilakan untuk Ko Gencar. Silakan Ko. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman di Surabaya. Ya, pagi, bro. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Pagi, bro. Ya. Oke, terima kasih untuk invitation-nya Ko Edi. Ya udah. Yes, thank you, bro. Jauh-jauh hari udah undang saya. Jadi hari ini, mohon maaf teman-teman bisa hadirnya malam nih ya, karena ya baru dalam kondisi yang belum normal ya. Karena ya situasi rumah masih belum full lah ya, belum datang semua yang bantuin di rumah. Jadi bisanya sharing malam. Tapi tetap malam spirit tetap harus semangat ya. Semoga malam hari ini teman-teman dapat belajar sesuatu karena acara hari ini acara yang sangat spesial. MYIC ya, ini luar biasa loh ya. Maksudnya seorang Ko Edi mampu menyatukan ya, mempersatukan semua dari agensi 4 turunan ya Ko Edi ya, 4 turunan loh ya. Dan 10 ya, 10 agensi ya. Ya, 10 agensi. Saya mau menyapa dulu sebelum saya memulai nih ya. Untuk ProSolid Agency, mana nih ProSolid nih? Wah, luar biasa. Ya, terima kasih udah hadir. Harvest Agency,
United Agency, ya, Pro Family Investa Agency, Pro Hai. Optima, Elite Agency, Dream Team Agency, MBS Agency, Golden Star Agency, and The Markotop Agency. Luar biasa ya. Jadi hari ini sebuah kebanggaan buat saya bisa sharing langsung kepada 10 agensi dan para KPM owner. Terima kasih untuk boleh dibilang mengizinkan saya nih untuk bicara kepada timnya ya. Dan hari ini pembahasannya sepertinya rada berat gitu ya, bicara mengenai leadership. Tapi ada satu rules yang saya mau teman-teman kita sama-sama sepakati, bahwa bicara leadership itu adalah bicara tentang ilmu seni. Ya, seni, namanya seni itu tidak ada benar dan salah, tapi bagaimana kita mampu mengelola. Bagaimana seni itu supaya bisa menjadi cantik sehingga akhirnya berdampak kepada bisnis kita di Prudential. Ya, saya langsung aja kita mulai. Saya share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan kan ya screen-nya ya? Oke. Nah, jadi yang saya mau sharingkan malam hari ini, saya memberikan satu tema lah gitu ya, building a strong business. Kenapa saya memberikan building a strong business? Karena saya sendiri teman-teman dulunya bukan orang yang memang kuat dan punya background dari dunia bisnis. Orang tua saya sendiri itu adalah seorang pedagang, dan orang tua saya mengajarkan saya untuk memilih jalur sebagai employee. Karena mereka punya pendapat dulu kalau namanya orang dagang tidak ada waktu libur. Sedangkan semua yang dihasilkan itu turun naik ya. Tapi akhirnya saya menyadari setelah saya ada di dunia Prudential, wow, potensi yang didapatkan sangat besar sekali teman-teman. Jadi disitulah saya mulai menaruh hati saya, boleh dibilang 1000% untuk membangun sebuah bisnis yang kuat. Mengapa? Ya, mengapa sih memilih Prudential akhirnya sebagai pelabuhan terakhir saya? Ya, termasuk juga para leader di sini menjadikan Prudential sebagai pelabuhan terakhir. Karena saya bilang teman-teman, kalau bukan Prudential, di mana lagi yang bisa memberikan hasil yang begitu luar biasa tanpa modal? Ya, artinya modal itu bukan artinya zero. Ya, modal itu tetap ada, biaya operasional kita, ketemu klien, telepon, transportasi. Tapi maksudnya kita tidak perlu memutarkan uang, tidak perlu menambah modal, tidak perlu menyuntik modal untuk mendapatkan hasil yang begitu besar. Saya bersyukur sekali ada di Prudential. Teman-teman bisa bayangkan kemarin baru keluar juga OR 6 generasi. Ya, itu booster ya. Itu sebenarnya adalah uang tambahan yang Prudential kasih. Tanpa itu pun saya pasti akan ada di Prudential. Tapi Prudential berikan itu secara cuma-cuma buat kita. Bonus lebih gitu ya. Dan itu sangat luar biasa teman-teman income-nya. Ya, saya aja luar biasa, apalagi Ko Edi. Ya, Ko Edi ini adalah salah satu idola saya. Ya, beliaulah waktu dari awal mengundang saya bilang Ko Edi saya nggak akan mungkin menolak lah. Kenapa? Karena Ko Edi ini sebagai salah satu idola saya waktu saya zaman petik dulu, saya bilang. Mungkin Ko Edi lupa, tapi yang diajar pasti selalu ingat. Ya, Ko Edi ini dulu mengajar di salah satu sesi. Saya ingat banget malam-malam. Waduh, saya bilang, kayak Ko Edi dari Surabaya bisa sukses seperti ini ya. Masa kita yang di Jakarta nggak bisa? Memang saya waktu itu masih anak baru lulus kuliah ibaratnya ya. Tapi saya yakin bahwa bisnis ini bisa membawa perubahan banyak orang. Saya sangat yakin bahwa saya bisa sukses di Prudential. Nah, teman-teman, saya cuma bilang kalau bukan Prudential di mana lagi? Ya, saya mengalami 15 tahun di Prudential itu 4 kali krisis loh. 4 kali krisis. Tapi di 4 kali krisis itu tetap membuat kita menjadi lebih hebat setiap krisis itu. Krisis yang paling gawat itu adalah krisis yang sekarang ya. Corona ini, COVID-19 ini. Bayangkan loh, seumur hidup saya baru kali ini saya dikurung di rumah 3 bulan lamanya. Saya nggak tahu bagaimana kabar Surabaya ya, apakah sama nggak dengan Jakarta. Tapi saya 3 bulan lamanya di rumah nggak ngapa-ngapain loh teman-teman. Ya, kerja semua berubah. Yang tadinya bertemu orang secara fisik, kita ke kafe, kita ke mall, akhirnya mengharuskan setiap hari duduk depan komputer, ya melihat wajah teman-teman via virtual semuanya. Ya, nah saya melihat bahwa krisis ini begitu luar biasa, tapi krisis ini tidak menghantam besar Prudential. Justru krisis ini
malah membuat kita semakin lebih inovasi, semakin membuat kita lebih kreasi. Teman-teman, 3 bulan ini Anda bisa bayangkan bisnis bioskop ya, yang suka nonton pasti tahu 21. Itu bisnisnya zero teman-teman, nggak ada uang sama sekali yang masuk. Anda bisa bayangkan loh, ya itu drop. Bagaimana bisnis perhotelan, bisnis penerbangan, bisnis traveling tour, itu semua drop zero teman-teman. Tapi kita di Prudential itu tidak zero. Awal-awal memang ada penyesuaian yang kita lakukan, tapi akhirnya luar biasa. Kemarin saya baru ngobrol dengan salah satu tim saya tanya sama dia, kamu selama COVID-19 ini bagaimana? Kita mau kembali lagi, kita mau aktivitas di kantor. Dia bilang, kalau boleh kita tetap pertahankan ada dunia Zoom. Tetap kita harus pertahankan ini karena ini ada hal yang positif. Saya tanya kenapa? Semenjak kasus COVID ini, apa yang terjadi? Dia mendapatkan 20 nasabah baru teman-teman dari masa COVID ini. Hanya duduk di rumah, buka komputer, buka handphone. Ya hanya itu aja dapat 20 nasabah. Jadi ini satu hal yang menurut saya cukup aneh ya. Tapi nyata gitu bahwa memang situasi ini mempercepat kita semua untuk terus berinovasi. Dan bersyukur ya Prudential pun juga berinovasi dengan cepat. Dengan ada cekatan ya, dengan ada microsite. Ya semua produk-produk pun disediakan untuk mampu menghadapi situasi saat ini. Produk PSS kita yang tradisional, yang mudah untuk dijual ya dengan premi yang terjangkau. Jadi saya cuma bilang teman-teman, kenapa sih kita masih ada di Prudential? Saya balik pertanyaannya, kenapa kita tidak di Prudential? Karena kita tahu bisnis di luar sana itu drop, benar-benar drop. Tapi bisnis kita tidak drop teman-teman. Ya bisnis kita tetap maju. Jadi semakin cinta, setiap krisis itu semakin menumbuhkan kepercayaan diri saya bahwa bisnis asuransi itu memang bisnis yang tahan krisis. Apalagi sekarang dengan kasus COVID-19 membuat orang semakin sadar bahwa asuransi itu harus menjadi dasar. Ya. Dulu tahun 2005 saya ingat ada salah satu pembicara bicara di hari Senin di acara dulu namanya M3 Monday Morning Meeting. Dia bicara di depan ada 3 krisis, ada 3 bisnis yang tidak akan pernah krisis dia bilang. Yang pertama adalah bisnis rumah sakit. Dan memang benar ya selama saya hidup nggak pernah melihat tuh ada bisnis rumah sakit bangkrut. Adanya bisnis rumah sakitnya berubah nama aja kan. Yang kedua adalah bisnis apa? Rumah masa depan dia bilang. Seperti apa itu? Coba Anda lihat sekarang benar juga ya. Banyak juga kan sekarang orang ya kafling-kafling yang dijual di Jakarta gitu. Bisnis rumah duka katanya. Nah yang ketiga bisnis nggak pernah kena krisis itu adalah bisnis asuransi. Nah dulu saya belum mengerti teman-teman maksudnya itu apa gitu ya. Tapi sekarang saya mengerti benar loh bisnis ini tuh tahan krisis. Dan saya lebih lagi semakin banyak orang tinggal di rumah bisnis asuransi itu semakin maju. Kenapa? Karena orang tinggal di rumah makin lama orang makin banyak buat anak kan. Akhirnya nambah lagi kan orang-orang nasabah baru dari kelahiran itu. Terus apa yang terjadi lagi? Ada lagi kematian. Adanya penyakit, ada yang meninggal, betul nggak? Disitulah saat orang meninggal, iklan asuransi berjalan. Anda bayangkan bagaimana orang klaim diganti. Tapi kan tidak mungkin kita sebagai perusahaan asuransi, kita sebagai agent berkuar-kuar. Di luar sana menceritakan bahwa nasabah saya habis mati diganti sekian, kan nggak mungkin. Tapi secara tidak langsung iklan itu berjalan teman-teman. Ya, jadi selama kelahiran dan kematian itu ada, bisnis asuransi ini bisnis yang tahan krisis. Jadi kenapa tidak kenapa kita harus di Prudential? Kenapa tidak? Karena ini adalah bisnis yang tahan krisis, income-nya luar biasa. 15 tahun saya di Prudential, teman-teman, saya dari nol ya, modal saya cuma setang lurus doang ya. Kalau dulu saya diledekin sama teman-teman saya tuh zaman kuliah, ya kalau cowok masih pakai stang lurus itu kurang keren. Harusnya stangnya bundar katanya ya. Di Prudential 15 tahun bersyukur pada Tuhan punya 10 properti teman-teman. Itu didapat semua dari uang Prudential. Rumah yang saya tinggalin ini pun juga hasil dari Prudential. Mobil pun cukup ya, apa-apa pun kita mau cukup gitu ya. Cuma sekarang yang nggak cukup adalah mau traveling. Kita mau traveling bingung ini ya. Uangnya ada tapi nggak bisa terbang kita teman-teman. Itu aja. Yang lainnya wah luar biasa ya. Saat orang lain pusing, kita tiap minggu uangnya ditransfer. Nah, from zero to hero itu saya teman-teman. Jadi saya join Prudential itu usia saya 23 tahun, itu tahun 2005. Saya mendengar Ko Edi sharing itu di Petik 2006. Ya, background saya dulu adalah seorang programmer. Jadi saya habis lulus kuliah sempat bekerja 1,5 tahun sebagai seorang programmer. Ya saat ini saya sebagai
senior EAD dengan 18 AD direct dan total ada 80 AD di dalam grup saya. Ya, saya sebagai pemilik kantor dari GPS United, ya total ada 250 leader, kurang lebih teman-teman, dengan 3.000 agent saat ini. Nah, ya semua pasti tahu bahwa prestasi itu sangat penting. Saya cuma memberikan satu dasar di awal teman-teman. Kalau Anda mau sukses di Prudential, mau membuild strong business, yang Anda harus lakukan dua hal, yaitu promosi dan prestasi setiap tahun. Kalau kita building a strong business, kita harus juga membuilding diri kita dengan promosi tiap tahun dan juga prestasi tiap tahun. Promosi tiap tahun buat Anda seorang agent harus naik menjadi AAD, harus, tidak boleh tidak gitu. Bagaimana caranya? Kalau Anda berpikir di kepala tidak ada cara lain, pokoknya harus naik, ya maka Anda akan mengeluarkan seluruh kemampuan Anda untuk berusaha mencapai AD. Ini masih ada 6 bulan kok, waktu masih panjang untuk Anda mencapai AAD. Seorang AAD harus menjadi seorang AD berikutnya. Ya, setelah Anda menjadi AD, wajib namanya promosi, bukan Anda promosi, tapi Anda mempromosikan leader-leader di bawah. Building a strong business akan semakin strong, semakin kuat saat Anda mempromosikan banyak leader di bawah Anda. Itu tolak ukur kesuksesan. Yang kedua, kalau Anda terus berpromosi, harusnya beriringan dengan prestasi. Prestasi ini menjadi penting. Mungkin kita tidak ada sebagian orang yang tidak langsung bisa dapat Star Club, tapi setidaknya prestasi yang paling kecil itu didapat. Apa? Minimal teman-teman, minimal ya. Dalam 1 tahun Anda harus memegang namanya top agent di kantor dalam 1 minggu. Karena kemenangan-kemenangan kecil itu akan memberikan kemenangan besar berikutnya. Yaitu apa? Yang sekarang pun saya sediakan apa? Pergi ke Korea. Habis itu baru Anda kejar Star Club London. Kalau Anda udah dapat Star Club London tahun ini, tahun depan tidak boleh Star Club London. Building a strong business artinya ada bisnis itu menjadi semakin kuat, naikkan prestasi Anda. Dari Star Club menjadi double Star Club. Setelah double Star Club, building a strong business adalah menjadikan diri Anda tolak ukurnya PCC, Presiden Cabinet Club. Setelah Presiden Kabinet, building a strong business adalah menjadikan Anda meraih gelar PC. Itu yang membuat kita akan menjadi besar. Kalau Anda selalu bertanya, ke leader Anda, mungkin ke saya, ke semua senior-senior leader, bagaimana bisa sukses di Prudential, bisa tahan lama, bisa kuat. Ya kuncinya hanya terus berpromosi, terus berprestasi. Dua itu harus ada di kepala kita teman-teman. So semua goal setting yang Anda buat harus mengarah ke sana. Harus terarah ke sana. Termasuk malam hari ini, ya mid-year, semua kumpul agent convention hari ini. Semua harus mengarah kepada tujuan promosi dan prestasi. Karena itu tolak ukur yang tepat buat kita semua. Untuk sukses pastinya menjadi seorang leader, leader sukses itu harus dimulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Orang lain sukses, biarkan dia yang sukses. Dia bisa promosi 3, biarkan dia promosi 3. Pertanyaannya adalah Anda promosi berapa? Yang terpenting harus taruh di dalam hati, semua dimulai dari saya. Saya promosi berapa orang? Saya bisa Star Club atau double Star Club? Semua dimulai dari saya. Mau apa Anda ada di Prudential? Kalau Anda tahu dengan jelas mau apa Anda di Prudential, saya sangat yakin building a strong business itu menjadi kenyataan. Ya, semua dimulai dari saya. Yang sekarang rumahnya kecil, ukurannya 50 meter. Semua dimulai dari saya. Mau apa? Mau rumah 100 meter, wujudkan teman-teman. Mau rumah yang tadinya di gang, Anda mau rumah nggak boleh di gang lagi, harus di jalan protokol, wujudkan itu. Mau apa ada di Prudential? Selama ini punya motor, kepanasan, kehujanan, ya kalau kehujanan kena ciprat lagi air dari mobil lewat, kadang kita marah, emosi, wujudkan. Semua dimulai dari kita. Ganti motornya jadi mobil teman-teman. Kalau Anda lihat anak Anda, kalau Anda merasakan bahwa Anda itu kuliah di sekolah di domestik di Indonesia, wujudkan impian mau apa di Prudential, berikan yang terbaik buat anak. Nah, itu harus dipegang teman-teman. Orang tua nggak pernah jalan-jalan pergi ke luar negeri, wujudkan itu buat mereka. Itu yang bisa membuat kita membangun bisnis ini dengan kuat. Ya, balik lagi semua dimulai dari saya. Ini adalah kantor saya sekarang, ya ini adalah kantor Apel Tower. Saya berkantor di sini teman-teman. Ya, dia sekarang ini ketinggiannya 43 meter, 43 lantai. Kenapa saya mau tampilkan gambar ini? Teman-teman tahun 2004 itu saya tinggal di satu komplek dengan
kantor ini di apartemen Medit 1. Mungkin teman-teman yang pernah ke Jakarta tahu daerah Central Park Medit 1. Saya kontrak di sana 2 tahun, teman-teman. Ya, dari saatnya Medit 2 sudah mulai dibangun, nah saya sudah kontrak di situ. Yang saya mau sampaikan adalah waktu itu di depannya Medit 2 itu hanya sebuah bongkahan tanah yang dalam, ya, yang dalam sekali. Selama 2 tahun, ya, saya tidak melihat ada perubahan apapun di situ. Hanya sebatas kayak lubang gede itu aja. Rupanya itu lagi membangun pondasi, pondasinya mall dan pondasinya office saya itu. 2 tahun loh teman-teman, tidak ada perubahan. Setelah saya pindah dari Medit 1 itu, saya pindah ke Medit 2, saya mulai lihat ada perubahan. Ya, perubahannya apa teman-teman? Dalam waktu 6 bulan, itu gedung sudah bertingkat. Sudah menjadi 7 tingkat. Ya, setahun langsung berdiri 43 lantai. Saya bilang, wow, 2 tahun saya tidak melihat bangunan itu ada. Tapi dalam waktu 1 tahun, bangunan itu begitu cepat berdirinya. Yang saya mau bilang apa teman-teman? Untuk membuat satu bangunan yang tinggi, yang kuat, rupanya sangat dibutuhkan sekali satu pondasi awal yang kuat. Dan membangun pondasi itu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan effort yang besar, membutuhkan curahan hati, tenaga, pikiran teman-teman. Jadi kalau Anda benar-benar mau membuilding strong business, ya benarkan pondasi awalnya. Contoh, apa yang saya mau sampaikan? Seorang agency director misalkan, dia belum pernah start club. Pernah ada yang tanya sama saya, DM saya, Pak Gencar, saya mau tanya bagaimana caranya saya bisa seperti Pak Gencar. Saya tanya, Bapak udah berapa tahun di Prudensia? 7 tahun dia bilang. Sekarang posisinya Pak Agency Director. Berarti Bapak cuma punya waktu 8 tahun lagi saya bilang untuk menyamakan saya. Saya mau tanya pondasinya saya bilang. Bapak sekarang sudah mencapai apa? Pak, saya belum Star Club Pak. Star Club produser sudah belum? Belum. Star Club leader? Belum. Wah saya bilang ini mesti dirubah. Ya pondasinya rontohin Pak. Rubuhin lagi Pak. Bangun dari awal. Tahu nggak para leader AD, AAD dan apalagi AD. Kadang kita itu keberatan jabatan. Kita itu keberatan sandang gelar. Wah gua AD. Tapi beratnya jabatan itu membatasi langkah kita untuk kerja all out. Kerja membangun pondasinya. Saya sampai dengan detik ini teman-teman, kerja itu nggak kenal waktu. Itu yang membuat saya menjadi saya kuat dan besar. Kenapa? Karena saya tahu bahwa di bisnis Prudensia ini tambang emas. Kenapa kita mesti udah tahu depannya emas? Kenapa kita mesti kasih hati setengah? Kenapa kita setengah-setengah? All out. Habis-habisan di sana. Saya kalau teman-teman follow IG saya baru upload video 2 hari atau 3 hari yang lalu gitu. Saya tulis judul itu, sukses itu capek. Kenapa saya tulis judul sukses itu capek? Saya mau kasih tahu semua orang yang mau sukses, ya memang harus capek. Kalau sukses tidak capek, itu namanya teman-teman berjudi, namanya main lotre. Nah, itu tidak capek, tapi siap juga ya jual kolor, jual semuanya itu. Tapi kalau Anda menang kaya raya langsung nggak capek. Tapi kalau namanya sukses yang kita bangun, bisnis yang kita bangun itu harus capek. Saya bilang di video itu apa? Layaknya sebuah jeruk. Ya, kita itu jeruk. Ya, jeruk kita itu setiap hari diperes loh. Ya, diambil sarinya itu sampai keriput. Ya, mungkin bangun pagi kerja, pulang malam, setiap hari begitu. Ya, mau kerja di Prudensia, mau kerja karyawan, mau bisnis apapun sama. Cuma yang membuat beda adalah sari dari jeruk itu kan keluar setelah diperes. Pertanyaannya siapa yang minum sari itu? Kalau sari itu bukan kita yang minum, sari itu bukan kita yang nikmatin, keluarga yang nikmatin, anak yang nikmatin, pasangan Anda yang nikmatin. Itu yang menjadi masalah. Jadi ingatlah untuk sukses memang perlu capek. Jadi kalau Anda capek, bagus. Anda mendekati dengan kesuksesan. Kalau Anda tidak capek, berarti jauh dari kesuksesan teman-teman. Nah, ini adalah cerita saya sewaktu saya agent 2005 ya. Jadi kalau teman-teman berpikir saya bisa mempunyai satu agensi yang besar,
karena saya juga menyukai dan mengalami apa yang namanya kegagalan dan itu terjadi. 2005 saya punya waktu 6 bulan untuk promosi menjadi seorang UM dulu namanya. Saya ikut di dalam setiap sesi training selalu dibilang kalau mau sukses, mau dapat nasabah, biasanya rasio 10:1. Cerita ke 10 orang, 1 pasti ambil. Saya coba menganalisa, saya rupanya mesti mempunyai 200 list nama. Supaya dari 200 itu minimal saya punya 20 nasabah. Dari situ saya minta referensi. Ya, saya berhasil menghubungi 200 nasabah, saya lakukan prospecting, tapi yang bisa dibuat janji bertemu itu hanya 127 orang. Dan dulu saya selalu diajarkan, kalau udah ketemu orang, pantang pulang tanpa bawa data. Jadi kalau teman-teman tanya, ya dari ketemu orang harus bawa data untuk kita buat proposal. Kalau dulu kita buat proposal masih di komputer, kalau sekarang udah via Proofos. Mungkin ketemu aja teman-teman sudah bisa buat Proofos. Zaman saya dulu masih pulang dulu, bikin dulu proposalnya. 127 orang yang saya temuin, ada 72 orang yang menolak saya. Akhirnya setelah saya datang di pertemuan kedua. Banyak macam alasannya. Ada yang bilang nggak punya duit, tanya orang tua. Ada yang nggak bisa dihubungin lagi, bilang mau pikir-pikir, mau masuk tahun depan, bulan depan. Ya, dulu dengan Prudential itu juga belum terkenal seperti sekarang kan Prudential. Orang pikir Prudentialnya apa, perusahaan asuransi dari mana dan segala macam. Takut dibohongin, takut ditipu. Jadi dari 127 itu hanya 55 case yang berhasil saya tanda tangan. Ya, yang nasabah tanda tangan. Tapi itu artinya pun belum issued polisnya. Rupanya dari 55 itu ada penolakan teman-teman. Penolakan yang terjadi bukan karena faktor kita dan nasabah, tapi faktor lain. Ya, karena apa? Kartu kreditnya gagal debit, hasil medical nggak bagus, kena rating. Ada 10 case yang akhirnya tidak issued. Ya, kalau dulu saya itu bisa sakit hati teman-teman, dulu itu bisa bersedih. Ya, tapi kalau sekarang saya bersyukur sekali karena saya mengalami ini. Karena ini menjadi sebuah cerita yang bisa saya ceritakan kepada agen-agen saya. Kalau kita leader nggak pernah merasakan sedih, nggak bisa membuat cerita sedih. Bagaimana Anda mau mendeliver ke agen-agen Anda? Bagaimana kita bisa bilang, tenang bro, apa yang lu alamin itu gue pernah alamin. Ya, kita nggak akan pernah tahu gitu. Tapi kalau kita mengalami banyak kesusahan, bagus karena kesusahan itu adalah formula sukses untuk Anda sharing kepada agent. Karena agent itu pada prinsipnya hanya butuh dimotivasi, hanya butuh mendapat penguatan dan hanya butuh bahwa ini adalah awal gitu. Ya, dari semua perjalanan yang akan mereka dapatkan nantinya. Seorang leader harus bisa apa? Ini pengalaman saya. Seorang leader harus bisa selling teman-teman. Jadi kalau seorang leader tidak bisa selling setiap tahun, waduh ini gawat. Ya, kalau Anda sudah berhasil selling tahun ini, tahun depan tetap harus selling. Karena pada prinsipnya rekrut itu adalah selling. Kalau kita selling itu jual produk sebagai produser, sebagai leader selling kita adalah selling konsep bisnis. Jadi selama kita bisa selling, kita tidak akan pernah kesulitan menjadi seorang leader. Karena kita mampu men-selling konsep bisnis kita. Yang kedua, seorang leader harus bisa apa? Bisa memotivasi dirinya sendiri setiap hari. Jadi yang namanya leader itu tidak perlu dimotivasi. Dia harus punya motivasi setiap hari untuk bisa tetap semangat. Jadi kalau Anda sebagai seorang agent saat ini, Anda sudah punya motivasi, Anda tidak perlu dimotivasi sama leader Anda, berarti Anda adalah seorang leader. Tinggal tunggu waktu jabatan itu akan datang buat teman-teman. Ya, yang ketiga, leader harus bisa apa? Menyampaikan apa yang sudah dia lakukan dan akan dia lakukan. Ya, kadang seorang leader berhasil closing, dia diam-diam aja nggak sharing ke tim. Kalau saya selalu berprinsip, kalau saya berhasil lakukan A, saya harus sharingkan itu ke tim saya. Kenapa? Karena itu bisa menjadi contoh, itu bisa diduplikasi ke tim. Dan setelah kita berhasil lakukan, kita harus mampu menyampaikan apa yang akan kita lakukan ke depan. Apa sih visi seorang leader itu harus disampaikan kepada timnya. Yang keempat, leader harus bisa apa? Memberikan contoh. Ya, contoh bukan hanya sekedar di mulut, tapi contoh dalam tindakan. Praktek role play training. Seringkali banyak leader yang salah, dia menganggap agennya itu adalah paranormal. Mampu membaca pikiran leadernya, mampu membaca setiap apa yang trainer ajarkan. Nggak bisa. Kemampuan seseorang hanya nyantol 10% dalam mengikuti training.
Kalau Anda mau 90% nyantol di kepala dia mesti melakukan apa yang diajarkan di training itu. Jadi pastikan setiap agent kalau ikut di kelas training, ajak mereka untuk role play apa yang dia dapatkan di training itu. Ya, setelah itu kita harus memberikan contoh dalam hal apa? Join fieldwork, teman-teman. Ini sangat penting. Ya, kadang agent baru butuh ya penguatan, pendampingan. Mungkin kita nggak ngomong, cuma duduk doang, dampingin dia, tapi dia mendapatkan semangat, kekuatan di situ. Yang berikutnya adalah seorang leader harus bisa apa? Menjadi kamus berjalan. Jadi jangan sampai agent kita bertanya kepada kita, "Der, mau tanya dong PSS itu sampai usia berapa masuknya segala macam," nggak tahu kita. Rolling persistensi kita nggak bisa hitungnya. Ya hitung komisi kita nggak tahu bagaimana cara ngitungnya. Itu problem teman-teman. Seorang leader harus menjadi kamus berjalan. Kalau Anda tidak tahu pastikan Anda punya orang di mana Anda bisa dapatkan ilmunya dari orang itu. Jadi setiap agent bertanya kepada teman-teman sampai lupa atau tidak tahu bisa bertanya ke orang itu. Pastikan trust dan respect seorang agent itu terjadi saat Anda menguasai semua ilmu atau pertanyaan yang dia butuhkan. Lalu berikutnya seorang leader harus bisa apa? Influencing people. Jadi kalau Anda sebagai seorang leader tidak mampu mempengaruhi agent untuk melakukan apa yang Anda lakukan, ya itu menjadi sebuah kelemahan seorang leader. Ini bisa dipelajari teman-teman. Ilmu influencing ini bisa dipelajari. Anda bacalah di buku-buku John C. Maxwell, buku leadership lainnya. Seorang leader dia harus mampu mempengaruhi agentnya. Kalau dia lagi down, Anda pengaruhi untuk menjadi semangat lagi. Kalau dia lagi semangat, pengaruhi dia untuk lebih double semangat. Gitu. Itu yang harus kita lakukan sebagai seorang leader. Nah, saya ada upload mengenai ilmu leadership, teman-teman bisa tonton di sini semua. Nah, yang saya mau garis bawahi di sini adalah ada satu obrolan di IG live saya dengan Martinus itu cukup bagus. Teman-teman Anda bisa tonton ya karena di situ ada membahas mengenai NLP dan segala macamnya. Jadi Anda punya manual book gitu ya dalam mengenal seseorang ya karena Martinus kan cukup dalam menguasai itu juga. Lalu saya mau sharingkan ada yang leader harus lakukan hal ini. Nah itu sebenarnya adalah pengalaman saya sebagai leader dalam mendevelop agent dari awal. Bahwa seorang leader itu harus mempunyai peran sebagai seorang trainer, peran sebagai seorang mentor, dan peran sebagai seorang coach. Jadi kalau seorang leader di Prudential harus bisa ketiga-tiganya. Apa sih bedanya trainer, mentor, dan coach? Nah, teman-teman bisa ikut, bisa nonton di YouTube saya yang leader harus lakukan hal ini. Saya cuma memberikan garis bawahnya begini. Trainer itu posisinya adalah kita di atas agent kita. Mentor itu kita posisinya sama rata. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Coach posisi kita adalah di luar mereka, tapi kita memantau mereka dari jauh. Ya, nanti mungkin bisa Anda tanya lebih dalam di dalam sesi tanya jawab untuk hal itu. 3 hal yang dapat merubah Anda. Video ini adalah 3 hal. Jadi kalau Anda mau agent Anda berhasil, kita biasanya menemukan hot button mereka dulu. Nah hot button ini apa sih? Nah saya merangkum dalam 3 hal. Hot button seorang agent itu adalah impian, cinta, dan rasa sakit. Ya kalau Anda tahu 3 hal ini mampu merubah mereka untuk bisa all out di Prudential. Saat lagi down, Anda bisa influencing mereka untuk menjadi semangat lagi. Ya, nah sebagai seorang leader kita harus mencari kandidat seperti apa, calon agent kita seperti apa. Teman-teman, saya mencari seorang agent itu adalah kandidat saya bercirikan singa, bercirikan harimau, macan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa singa, harimau, dan macan ini adalah binatang buas, teman-teman. Mereka kalau udah lapar, lihat buruannya itu pasti dia akan dapat. Ya larinya kencang sekali. Nah kita harus dapatkan seperti seorang singa ini. Singa kenapa dijuluki raja hutan? Saya juga nggak tahu alasannya kenapa ya. Tapi yang saya tahu adalah singa ini ditakuti gitu. Jadi nggak ada binatang yang macam-macam sama dia. Makanya dia dijuluki. Cari agent yang seperti ini. Tapi teman-teman, saya sendiri tidak mau mencari agent seperti yang sebelah kanan. Ya, sebelah kanan itu ada serigala. Serigala dengan singa itu sama, teman-teman. Mereka binatang buas. Ya, mereka sama-sama jangan berani macam-macam lah. Kalau mereka lapar, habis kita. Ya, bedanya adalah apa? Singa dengan serigala. Saya nggak mau cari agent serigala. Kenapa? Karena serigala itu tidak bisa dilatih di tempat sirkus. Coba Anda perhatikan, kalau Anda ke tempat sirkus,
Pernah nggak ngeliat ada serigala di situ? Nggak ada. Yang ada adalah apa? Singa, harimau aja kan. Kenapa? Karena harimau itu bisa dilatih, singa itu bisa dilatih, macan itu bisa dilatih, tapi serigala nggak bisa dilatih. Nah, kita cari agent yang punya karakternya adalah seperti singa, hebat, buas, desire ya, sangat haus akan sesuatu, tapi bisa dilatih. Artinya apa? Attitude-nya yang harus kita pegang. Attitude itu yang harus kita pegang. Serigala bisa Anda latih? Enggak. Ya, enggak ada pawang serigala. Nah, yang pawang serigala itu vampir itu, musuhnya serigala itu kan. Nah, kalau pawangnya singa ini adalah manusia. Ya, dia tahu disuruh duduk dia duduk, suruh berdiri lompat dia lompat. Nah, kita cari agent yang punya kandidat seperti ini teman-teman ya. Leadership is influencing people, nothing more, nothing less. Kita harus tahu bahwa sebagai seorang leader harus mampu membuat seluruh timnya mengikuti arahan, mengikuti instruksi apa yang kita mau lakukan. Mereka harus mengikuti. Nah, mungkin itu sharing dari saya dan saya sempat bilang ke Ko Edi, saya sangat senang sekali kalau di dalam sesi leadership itu banyak pertanyaan karena dengan banyak bertanya teman-teman banyak ilmu yang bisa saya sharingkan gitu. Mungkin Ko Edi bisa atau Ko Joni bisa bertanya ke teman-teman apakah ada pertanyaan buat saya dan saya siap untuk menjawab semua pertanyaannya. Oke, teman-teman. Terima kasih Ko Gencar. Jangan lupa follow, subscribe Gencar Net. Netnya huruf besar ya. Silakan di follow. Nanti ditulis dulu dah. Kemudian di follow. Nah guys, teman-teman apakah ada yang mau bertanya? Mau bertanya langsung boleh. Mau lewat kolom chat juga boleh. Silakan. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Lewat kolom chat boleh ataupun langsung bertanya, saya akan unmute. Boleh raise hand dulu. Pagi Ko Gencar, bagaimana cara Ko Gencar membagi waktu antara cari closingan dan cari rekrutan? Silakan Ko. Oke, ini yang bertanya kalau saya boleh tahu adalah agent baru, leader baru atau leader senior. Okay. Karena jawaban ini ada dua macam. Kalau teman-teman bertanya ke saya bisa menjawab yang saya lakukan. Tapi kalau yang bertanya adalah leader baru, pastinya berbeda. Saya akan memposisikan diri saya adalah sebagai seorang leader dulu. Oke, silakan untuk Saudara Rudi Susanto di chat. Saya leader baru atau agent baru atau agent sudah lama, silakan. Untuk Rudi Susanto, silakan. Oke, agent, katanya agent. Oh, agent, oke. Ya. Nah, kalau sebagai seorang agent, bagaimana mengatur waktu antara selling dan recruiting? Teman-teman tahu nggak sih, saya waktu zaman agent, saya merekrut 16 orang untuk naik menjadi UM. 16 orang. Ya, akhirnya dari 16 itu yang promosi menjadi UM, saya berarti menjadi SUM, itu 5 orang. Nah, kalau ditanya 16 orang itu siapa, teman-teman akan shock loh. 16 itu boleh dibilang 70% semuanya nasabah. Nah, artinya apa? Artinya adalah sebenarnya seperti posisi teman-teman sebagai seorang agent baru atau leader baru. Nasabah itu adalah hot prospect dalam hal rekrut. Karena apa? Mereka tahu siapa Anda, mereka tahu bagaimana Anda melayani mereka, apalagi kalau mereka sampai klaim. Anda bantu urus. Anda tinggal datang menjelaskan ke dia. Bu, Pak, bagus gak Prudential? Bagus. Pak, Bu, boleh nggak bantu saya, bantu Prudential, kenalkan kepada orang-orang yang menurut Bapak Ibu bisa saya ceritakan seperti ini. Kalau mereka kasih nama, berarti kan mereka punya prospek untuk direkrut. Lalu kita bisa tawarkan ke mereka. Pak, Bu, kalau misalkan Bapak Ibu jadi agent, saya bantu. Lalu orang-orang ini mau jadi nasabah Bapak Ibu, mau nggak? Jadi kalau ditanya fokus agent di awal itu apa? Selling teman-teman.
Kenapa? Karena selling Anda mendapatkan nasabah. Nasabah itu cikal bakal calon agent Anda. Saya kasih contoh ya. 2005 saya selling ke satu orang. Singkat cerita dia ambil 500.000. Saya balik lagi ke dia, dulu zamannya kita masih kasih souvenir. Ya, souvenirnya dulu kita beli di Probutik jam. Ya, jam payung dulu saya ingat banget ya. Saya kasih jam warna merah itu, dalamnya putih. Kasih ke dia, lalu saya pakai cara teknik minta referensi seperti yang diajarkan. Saya sebutlah, Pak Wi, terima kasih ya udah percaya sama Prudential dan juga percaya sama saya sebagai agennya. Ya, kalau ada perlu apa-apa jangan sungkan kontak saya. Ya, Pak Wi pastinya melihat Prudential ini akan berguna kan, akan membantu suatu saat nanti ya Pak. Itu sebabnya Bapak ambil kan. Ya pasti dia bilang iya dong. Ya Pak, nah sekarang saya ada satu program. Ya, Bapak kan pastinya suatu saat akan terbantu. Nah sekarang mau nggak Pak Bapak bantu saya, Bapak bantu Prudential. Bahkan Bapak pasti dibantu sama Prudential. Dengan apa? Pak ada program namanya ProFlyer, saya bilang. Ini program member get member. Nah singkat cerita saya keluarkan satu kertas. Ya intinya di situ adalah nama orang-orang yang bisa dihubungi dalam emergency call. Ya, dan saya juga kasih satu nama, satu list yang bukan emergency call. Nah Pak, sebelumnya saya mau tanya dulu kalau nanti polis ini bisa dipakai, saya menghubungi siapa Pak? Saya catat namanya. Ya. Lalu Pak, nah, mau referensikan siapa Pak? Dia kasih namanya. Tahu nggak teman-teman? Dari orang yang dia kasih listnya itu, kita ambil 10 orang, itu 4 orang masuk teman-teman. Dan setiap orang itu masuk, saya telepon dia. Pak Wi, mau ngabarin, terima kasih ya, si A yang Bapak kenalin ke saya, itu masuk Pak. Makasih loh Pak ya. Wah, dia kan pasti bilang, oh iya, masuk ini ya, ambil berapa gitu ya. Saya cerita, ngobrol. 1. Besokannya telepon lagi, Pak Wi, ini yang kedua Pak, si ini Pak, masuk lagi loh Pak, makasih ya. 4 kali teman-teman. Nah, yang kelima, saya datang lagi ke dia, tapi kali ini nggak telepon. Saya kasih payung waktu itu ke dia. Apa yang terjadi? Dia ngomong begini, itu semua yang gua referensin, semuanya pada masuk. Baru 4 sih, kan lu ada kasih 10. Kalau misalkan gua aja yang berikutnya boleh nggak? Dia bilang, oh boleh banget saya bilang, bisa. Langsung jadi agent teman-teman. Nah, jadi kadang kita tuh terpakunya selling apa rekrut. Udah simpel aja, fokus ke selling, tapi selling dengan jadi agent yang profesional. Otomatis nanti nasabah-nasabah Anda itu adalah hot prospect dalam hal rekrut. Gitu. Semoga menjawab poin ini. Terima kasih Kok Gencar untuk rekrut kriteria khususnya apa Ko? Ini Ko Joni yang nanya ya? Itu Reni Hago. Oke. Kalau saya kriterianya yang saya bilang tadi singa. Ya, artinya apa? 1, teman-teman. Saya mencari orang yang memang punya desire tinggi. Artinya kalau saya mengambil satu kata yang saya dapat dari Opal Gary Kinder, itu achievement drive-nya tinggi, Pak. Ya, artinya apa? Dia orang yang penuh ambisi. Ya, ambisi itu bisa dilihat dari mana? Contoh nih, kita tahu, wah dia ketua RT, dia ketua OSIS, dia pernah ranking. Di kantor dia baru kerja 2-3 tahun, dipromosinya cepat. Nah itu ada ambisi. Lalu berikutnya saya cari yang apa? Money motivation. Yang suka uang Pak. Jadi kalau orang nggak suka uang, ngapain kita rekrut? Loh kita ajak dia kaya, dia nggak suka uang loh. Ngapain direkrut? Nah kita cari yang suka uang. Yang suka uang itu seperti apa? Ya kalau kita tanya nih, mau makan di warteg apa makan di Susite? Warteg aja yang biasa aja lah, sama aja itu. Nah, susah. Kita cari orang yang bisa bedain rasanya makan ikan teri sama ikan salmon, Pak. Nah, itu kan money motivation. Ya. Kita tawar nih, Pak, nanti kalau punya uang mau beli mobil apa? BMW, Mercy, nggak usah lah. Saya mah Avanza aja. Kenapa Avanza? Avanza udah cukup lah, Pak. Ya, tapi dia nggak tahu. Ya, kalau naik BM itu jauh lebih enak misalkan. Nah, saya mencari yang itu motivation. Lalu yang berikutnya ini lebih bersifat subjektif. Subjektifnya saya adalah
saya akan mencari orang yang saya sukai. Ya, yang saya sukai itu dalam hal apa? Persamaan. Contoh, saya mencari orang yang asalnya dari Lampung. Saya sangat suka karena saya asli Lampung. Saya mencari orang yang backgroundnya dulu seorang programmer. Saya suka sekali itu. Lalu saya mencari orang yang usianya 22-23 tahun. Karena saya dulu juga seusia itu. Jadi saya tahu bagaimana cara saya menghandle dia. Nah, jadi 3 unsur itu yang menjadi dasar saya untuk bisa mendevelop seseorang. Bisa kebayang dong kalau kita merekrut orang, kita tidak suka sama dia. Ibarat kata nih, kita nyari pacar. Tapi kita nggak pernah suka sama pacar kita. Mana bisa pacaran? Tapi kalau kita nyari pacar yang kita suka, ditolak dia, bagaimana rasanya kita? Sedih sesaat kan, habis itu kan kejar lagi. Wah, dia tolak lagi, makin kejar kita. Dia nolak lagi, makin kejar dia. Yang tadinya kita kasih coklat, kita kasih apa lagi? Ya kan, demi mendapatkan dia. Nah itu dia, kita rekrut nggak akan pernah capek kalau kita suka dengan orang yang kita rekrut gitu. Itu prinsipnya. Oke, terima kasih dari The Marco Topstar Jeffrey. Bagaimana cara membangkitkan semangat yang naik turun agar tetap bisa semangat untuk tetap prospek meskipun ditolak terus. Oke, ini simple ya, sangat simple tapi susah dilakukan. 21 garis miring 90. Ada satu ilmu 2190. 21 hari kalau orang melakukan terus, ya itu akan membentuk sebuah habit. Tapi kalau teman-teman mampu melakukannya 90 hari, itu akan membentuk gaya hidup Anda yang baru. Artinya apa? Kalau kita bicara agent baru, ya ini agent baru nih ya, bukan leader nih. Kalau kita bicara agent baru, harus punya habit prospek 21 hari non-stop. Habit prospek loh. Jadi jangan stop sebelum 21 hari. Kalau ditolak terus gimana? Ya nggak apa-apa. Namanya habit kan mesti kita bangun. 21 hari. Dari 21 hari itu baru membentuk habit tapi belum merubah gaya hidup kita. Nah, bagaimana bisa merubah gaya hidup kita? 90 hari berturut-turut kalau kita nggak dapat case, itu kita muntaber Pak namanya. Hipertensi. Jadi sebagai seorang leader, pastikan dalam 21 hari agent itu mempunyai habit prospek dan sudah closing 1 case. Setelah closing 1 case, jadikan dia habit 90 hari untuk merubah gaya hidup dia. Jadi kalau udah 90 hari prospek tanpa henti dan ada case, pasti kita nggak akan up and down semangatnya. Semangat up and down itu karena kita itu semangatnya on off Pak. Hari ini prospek, besok enggak. Hari ini prospek, besok enggak. Kayak kita gosok gigi, saya mau tanya teman-teman. Ada nggak teman-teman down dalam menggosok gigi? Artinya nih, udah 10 hari gosok gigi, terus besok bilang gini, gue capek gosok gigi terus. Gigi gue nggak berubah-berubah tuh warnanya. Ada nggak? Nggak ada. Nah, kenapa orang harus gosok gigi terus? Udah jadi habit Pak, udah berubah gaya hidup. Anak saya, dari kecil saya udah ajarin sikat gigi kan. Sekarang sebelum tidur dia udah tahu. Cuci kaki, sikat gigi. Itu gaya hidup. Pernah down nggak dia untuk cuci kaki, sikat gigi? Nggak ada. Nah, jadikan itu adalah habit dan gaya hidup baru. Ini sebagai seorang agent nih. Nanti setelah 90 hari, baru tugas kita sebagai seorang leader apa? Memberikan dia ruang untuk mencapai yang tadi 3 hal. Tadi hot button dia. Impian dia, cinta dia, dan menyembuhkan rasa sakit dia. Itu yang akan membuat building strong bisnisnya. Tapi kalau untuk semangat kecil-kecilnya, 21-90 hari. Terima kasih Ko Gencar. Dari Harvest Bekti, Elisa. Ko, gimana kalau ternyata fondasi rekrutannya salah? Apa ditinggal saja agen-agen lama atau tetap dibina sekalian rekrut lagi? Oke, saya share screen ya. Oke, kelihatan kan ini ya. Mohon maaf ini, saya pakai mouse jadi tulisannya sedikit jelek. Ya, saya tulis saja nih. Agent. Ya, saya ngomong begini, kalau ada yang merasa juga bagus. Jadi dia habis ini akan bertobat. Nah, agent ini kalau menurut saya sebagai seorang leader, kita harus mampu mengklasifikasikan. Ya,
kita harus klasifikasikan dia ke dalam 3 keranjang. Ya. Keranjang yang pertama ini adalah keranjang yang kita kasih nama Pro AAD, ya. Artinya apa Pro AAD ini? Kalau saya bilang 2190 itu dia sudah lakukan dan dia sudah ada case. Dan pastikan kalau orang sudah dapat case, terus dia dapat case. Karena apa? Kalau orang sudah kakinya terikat, pasti akan pikir puluhan kali untuk mau keluar gitu dari bisnis ini. Jadi pastikan ada case, dia ada di Pro AAD. Ya. Nah, yang kedua adalah saya mau sharing. Ini adalah trash bin. Ya. Tempat sampah. Ini mungkin bisa menjawab tadi Bapak tadi, Pak, kalau pondasinya udah jelek gimana? Pertanyaan saya, mau ditaruh di trash bin nggak? Nah, kategori orang-orang yang ditaruh di trash bin ini seperti apa, teman-teman? 1, ya, bolot. Bukan nama orang ya, bolot. Bolot ini bukan IQ-nya dangkal, bukan jongkok, tapi IQ dongkok dan wawasannya cetek. Ya. Pernah nggak ngobrol sama seseorang, kayaknya ngobrol itu nggak nyambung sama dia. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana orang itu kalau cerita prospek ke orang lain. Sama kita aja kita nggak ngerti bagaimana dia dengan orang lain. Nah, saya pastikan kalau orang-orang begitu, wah ini nggak cocok. Saya taruhlah di yang namanya trash bin. Yang kedua apa? Misterius, Pak. Ya, kalau saya paling nggak suka orang yang misterius. Contoh nih, kita WhatsApp malam ini, dia balasnya seminggu lagi, Pak. Nah, kita telepon, nggak diangkat. Besok tiba-tiba hubungi kita pakai nomor handphone yang baru. Wah, itu gimana itu? Misterius. Nah, yang kayak begitu-begitu, saya mending taruh di trash bin aja, Pak. Udah selesai hubungannya, kan saya nggak capek akhirnya kan. Nah, terus kriteria yang gimana lagi? Kriteria yang attitude-nya kurang baik. Ya. Kita ajarkan, hati-hati misalkan cara mengisi SPAJ begini. Dia bisa main yang tidak cantik gitu. Mainnya yang nggak benar punya. Nah yang seperti itu saya juga tidak mau, Pak. Karena apa? Itu serigala, bukan singa. Tidak mau follow kita, nggak mau ikutin apa kata kita. Kok Joni besok ada training bagus banget. Datang ya kok ya, Zoom, jam 9 pagi. Siap kok Gencar. Di telepon, nggak angkat. Sekali kita maklum, 2 kali maklum, 3 kali udah nggak bisa maklum. Tahu-taunya apa? Telat bangun. Nah, itu yang kita perlu pikirkan apakah ada di trash bin atau tidak. Nah, berikutnya adalah yang kita perlu taruh namanya reservoir. Ya. Reservoir ini apa? Orang-orang yang menurut teman-teman bagus, tapi memang not the right time. Contoh, dia baru join jadi agent, baru menjalankan aktivitas sebulan 2 bulan, tiba-tiba bosnya naikin dia gajinya, bosnya naikin dia promosi jadi manajer. Nah, orang-orang seperti ini, kalau kita pegangin terus, kita salah taruhnya, kita taruh dia di Pro AAD, akhirnya kita yang sebagai leader yang kecapean. Nah, lebih baik kita taruh dia di dalam kantong reservoir. Artinya apa? Dijaga dulu aja, nggak usah terlalu diharapkan, tapi jangan ditinggal. Contoh ibu hamil, ya wanita hamil itu jangan kita paksa loh dia untuk nggak apa-apa lu hamil prospek aja ya. Kita harus tahu bahwa orang hamil mungkin ada keterbatasan. Jangan sampai suaminya marah sama kita gara-gara kita paksa dia. Contoh lagi reservoir gimana? Orang misalkan baru dari luar negeri, ya bukan TKI dia kerja di luar negeri gitu, ya pulang misalnya kerja ilegal, pulang ke Indonesia, mau jadi agent. Apa kita langsung bisa mengharapkan dia ada di Pro AAD? Nggak bisa. Tapi kita tahu dia orangnya money motivation karena dia mencari uang di luar negeri, kerja mati-matian banting tulang. Nah kita jangan taruh juga dia di trash bin. Yang harus kita lakukan taruh dia di kantong reservoir. Dijaga, di follow up terus, ya diatur waktunya ngobrol-ngobrol santai. Karena saya percaya roda itu muter. Saya percaya kehidupan itu dinamis. Selama orang berada di dalam jalur rodanya,
walaupun dia ada di bawah, dia akan kembali ke atas, betul nggak? Tapi kalau orang tidak berada di dalam rodanya, artinya kalau kita taruh dia di reservoir tapi kita nggak pernah follow up dia, keep in touch dia, nggak pernah ngajak ngobrol dia, nggak pernah ajak ketemu sama dia, itu sudah berada di luar rodanya. Nah kalau sudah di bawah rodanya, suatu saat dia lagi kesusahan di bisnis dia, kita tidak follow up dia, di follow up orang lain bisa pergi kan, gitu. Ya, semoga menjawab itu. Jadi kalau ditanya apa yang harus dilakukan pondasinya, ya saya mau tanya pondasinya apakah semuanya trash bin? Ya kalau trash bin udah harus bangun baru. Tapi kalau pondasi Anda rasa masih ada orang-orang reservoir, saya rasa tidak perlu dibuang semua. Tolong yang reservoir ini ditemuin lagi, dijaga terus, dibina terus, biarkan roda itu berputar, Anda tetap berada di roda itu bersama dengan dia. Pastikan setiap Anda bertemu dia, Anda harus lebih baik daripada dia. Artinya apa? Kan kita taruh dia di reservoir. Jangan sampai setahun lagi kita ketemu ngobrol sama dia, kita tidak ada perubahan. Rumah masih ngontrak, bahkan kita tidak traktir dia, ngajak makannya di tempat yang sama terus. Kita nggak beli satu kendaraan yang mungkin yang lebih bagus. Bagaimana orang bisa ikut kita? Orang bisa ikut kita karena mata itu di depan lebih dulu daripada telinga. Dia lihat dulu, bagus dia baru mendengarkan. Jadi saat kita tahu orang itu kita taruh reservoir, kita harus lebih bagus dari reservoir. Kalau dia orang bagus gimana? Kita lebih bagus. Makanya teman-teman harus punya desire untuk bisa mencapai yang lebih baik setiap tahun. Gitu. Saya ada loh Pak, nungguin orang 2 tahun untuk jadi agent, akhirnya jadi agent. Nah itulah yang kita taruh di reservoir. Oke, terima kasih. Dari Adi Lingga, bagaimana kau bisa bangun 17 direct AD yang mau sejalan sama Ko Gencar? Kalau ditanya secara detail, itu bukan angka, itu bukan numbers yang bagus. Saya 15 tahun, ya ada 18. Berarti kan setahun cuma 1-2 doang kan, 1,5. Jadi itu bukan numbers yang bagus. Tapi saya cuma mau bilang gini, quality itu didapat dari quantity. So teman-teman kalau Anda tidak bermain quantity di bisnis Prudential, you nggak akan pernah dapat quality. Saya tahun pertama ada 5 kan, promosi. Ya teman-teman dari 5 tahu nggak yang masih bertahan berapa? 2 orang, yang 3 kemana? Ya banyak macam. Ada yang 1 ketabrak dengan ideologinya. Ya, dengan ideologi agamanya. Yang 1 lagi kawin sama orang lain. Nah, dia cewek kawin sama suami sama orang lain. Akhirnya dibawa pergi keluar kota, nggak jalan lagi Prudential. Nah kalau saya cuma punya 2 orang di tahun itu, ya berarti nggak ada orang yang bertahan sampai dengan sekarang. Karena saya ada 5, makanya ada yang bertahan. Gitu. Jadi saya mau bilang bahwa bermainlah quantity untuk mendapatkan quality. Ya, tahun ini teman-teman tanya sama saya, Ko Gencar ada berapa banyak direct agent? Saat ini saya ada 6. Ya, tapi kalau teman-teman tanya dari 6 itu berapa banyak yang akan promosi? Mungkin hitungan saya cuma 3. Loh, kok Ko Gencar kan leader besar, kok nggak bisa jadikan 6-6-nya itu hebat? Teman-teman, saya selalu percaya di bisnis Prudential itu. Tidak semua orang itu bisa jalan. Bukan artinya dia tidak punya kemampuan. Bisa jadi yang saya bilang tadi, dia ada di reservoir. Anda nggak bisa paksa dia jadi pro AD kan. Ada juga yang tadinya kita lihat bagus, kenyataannya dia sendiri tidak menilai diri dia bagus. Sehingga akhirnya apa? Dia menganggap dirinya jelek. Karena jelek-jelek terus akhirnya jadilah trash bin. Jadi kalau teman-teman tanya, bagaimana caranya untuk punya 18 AD direct? Jadikan 36. Anda promosikan 36 AD selama 15 tahun. Maka Anda akan punya 18. Tahun ini saya punya 6 AD agent direct. Ya pasti akan terus bertambah, tapi yang saya pegang langsung ada 6. Yang kelihatan berapa? 3. 1 API sudah 210 juta. Nah, bagus gak dia? Bagus, siap saya jadikan.
Ada satu lagi yang baru 50 juta. Ya, tapi kalau kita bermain quality kita akan dapat. Saya ingat satu kalimat gini, punya anak 10, yang autis 1. Masih bisa, kalau kita tua nanti masih ada yang bisa sayang kita nggak? Ada 9 orangnya. Tapi kalau kita punya anak 1, tiba-tiba anaknya autis, ada yang bisa sayang kita? Nggak ada. Nah, prinsip itu yang saya pakai. Lebih baik kita punya banyak anak. Oke, terima kasih Ko Gencar. Ini dari Aprilia. Ko Gencar, bagaimana memonitoring calon qualifier dan calon leader di JPS United? Yang intinya sih, bagaimana sih cara duplikasinya supaya mereka juga seperti leader yang bagus, Ko? Oke, pertanyaannya yang nanya tadi, mampu nggak mencapai Start Lab? Kalau dia bilang mampu, pertanyaan saya, mampu nggak tahun depan dia mencapai double Start Lab? Kalau dia tidak mampu, pertanyaan saya, bagaimana bisa membuat standar timnya menjadi double Start Lab? Karena namanya leader, kita sebagai leader, kita itu yang men-set standar. Nggak ada tuh leader itu punya anak lebih bagus daripada dia. Kalau ada yang begitu, menurut saya itu hoki. Itu yang namanya luck. Tapi namanya luck itu cuma terjadi sekali 2 kali aja, nggak bisa terus-terusan. Nah, kalau saya berprinsip, saya mau tim saya ada yang PC, maka saya harus PC. Setuju nggak? Ya, kalau saya tidak pernah PC, tidak akan pernah ada tim saya yang PC. Nah, 2 tahun lalu, kita itu berhasil break record. Berangkat ke Paris dengan 91 qualifier. Ya. Wah, semua euforia. Wah, luar biasa, ini sepanjang sejarah 91 qualifier. Terus saya bilang begini di tahun lalu. Tapi 91 itu saya kurang puas. Kenapa? Karena kita baru 2 bus. Saya mau 4 bus minimal. Wah, itu tantangan dong 4 bus. Bisa nggak? Saya bilang bisa. Bagaimana caranya? Kita wujudkan 4 bus. Saya memimpin lebih dulu. PCC tahun lalu berapa orang? Cuma setengah bus. Saya bilang 2 bus kita harus PCC. Saya orang yang pertama akan PCC, saya bilang. Wah, itu saya ingat banget loh, saya ngomong begitu. Dan terus terang, pada saat saya ngomong itu di awal tahun, sudah kelihatan belum hasil PCC? Belum. Tapi setelah saya mencapai PCC, setelah saya ngomong seperti itu, saya pun mencapai diri saya PCC as a producer dan PCC sebagai leader. Dan apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya kita mencapai 2 bus PCC. Harusnya berangkat ke Oslo. Dan terakhir kita itu promo bawa startup itu 300 orang akhirnya. Tahun yang kita akhirnya dapat cash out ini. Dan saya juga bilang selalu sama tim saya, setiap tahun kita harus ada piala emas. Ya, piala emas itu top itu loh. Saya sudah pernah mendapatkan piala, saya bilang. Tapi kalau 1 hoki, 2 itu biasa, 3 itu baru pembuktian, saya bilang. Nah, saya bilang saya akan dapatkan yang ketiga, jadi nggak ada lagi yang meragukan saya. Nah, atas izin Tuhan, semoga saya bisa dapat nih yang piala emas tahun ini. Itu saya mengejar, bukan tidak mengejar, gitu. Dan baru tadi sih memang dapat info mau di syuting katanya, mau dapat nominasi. Jadi memang kita arahkan untuk dapat dengan kita memimpin lebih dulu. Oke, Pak Kiko, sebagai leader baru, apa yang harus saya lakukan untuk memulai merekrut dan mentoring? Sebagai leader baru, apa yang harus saya lakukan untuk memulai merekrut atau dan memonitoring? Oke, paling sederhana, seorang leader baru, rekrut dulu minimal 5 agent. Kalau rekrut cuma 1, lalu berharap Anda bisa mendevelop dia jadi, itu nggak bisa. Kita harus punya 5, supaya kita bisa mendevelop 5, mungkin jadi 1 gitu. Jadi prinsipnya balik lagi, quality didapat dari quantity. Dan kalau Anda cuma merekrut 1, Anda bisa bayangkan loh, meeting unit isinya cuma dia doang. Nanti dia tanya, teman-teman kita yang lain mana? Oh belum, lagi ada kesibukan. Padahal cuma dia doang.
Tapi kalau ada 5, meeting unit 5 orang. Anda bisa bayangkan ada 1 orang yang closing. Saya suruh sharing. Ayo sharing bagaimana kamu bisa closing. Kira-kira sisa 4-nya semangat nggak? Semangat. Jadi semangat. Karena apa? Ketularan. Jadi prinsipnya kalau leader baru, rekrutnya banyakin dulu. Kalau nggak ada rekrutan, cuma rekrut 1, gimana bisa jadi? Rekrut dulu berapa? 5 minimal. 10, bagus. 15 super bagus. Habis dari 10, suruh 10-nya rekrut lagi yang lain. Teman-teman ajarin supaya mereka merekrut lagi. Jadi kalau udah Anda punya 10 direct misalkan. Dari direct itu suruh rekrut lagi. Masing-masing bawa 1 aja udah 20 loh. Apalagi bawa 2, udah 20 itu. Bisa kebayang dong seberapa besar tim Anda nantinya gitu. Jadi buat leader baru saran saya adalah rekrut quantity. Nanti kalau Anda sudah menjadi senior, pinter, jago, nah nanti itu udah masuk ke step bagaimana Anda memilih selektif. Karena kalau Anda tidak selektif Anda akan capek, banyak energi yang terbuang di sana. Nah kalau seperti saya, kalau ditanya, saya udah mulai selektif. Tapi saya nggak mungkin ajarkan itu ke leader baru. Bahkan di kantor saya pun saya selalu bilang sama leader baru, buat kamu tidak ada selektif, rekrut sebanyak mungkin. Minimal 5 jadi 1. Gitu. Oke, terima kasih. Untuk Asima sudah dijawab ya pertanyaannya, bagaimana rekrutan saya belum jalan ya, ditambah ya jawabannya. Kok Gencar, bagaimana membangun kedekatan antar dengan agent direct saat pandemi ini? Wis, mantap nih pertanyaannya. Ya, ini yang nanya ini, saya mau tanya, agentnya itu sudah berkeluarga belum? Coba ketik ayo. Yang nanya itu, saya mau tanya agent ini langsung kita case by case saja. Sudah berkeluarga belum agentnya? Siapa kok Joni yang nanya kok Joni? Oke lah, saya langsung jawab aja, kelamaan juga di chat ya. Jadi prinsipnya gini, kalau Anda tanya bagaimana membangun kedekatan sama agent, prinsipnya adalah gini. Hah? Bukan Ho yang tanya. Oh, prinsipnya sebenarnya gini. Kalau kita mau dekat sama seseorang, jangan sekedar ambil hati dia aja. Tapi ambil hati orang yang dia sayangin. Saya punya agent yang tahun ini agent pertama saya yang 2020 ini. Fresh graduate teman-teman, umur 21 tahun. Ya. Sekarang bagaimana saya bisa membangun kedekatan dengan dia? Saya temuin papa mamanya. Saya ajak makan waktu itu di hotel. Saya bilang sama dia, bilang papa mama kamu, saya mau ngobrol-ngobrol santai. Ajak papa mamanya makan. Setelah selesai makan, saya cuma ngomong gini, Om, Tante, saya mau minta izin. Kalau boleh, izinkan, kita sebutlah Thomas. Izinkan Thomas untuk bisa saya bantu bentuk. Kasih saya waktu 1 tahun ya Om, Tante untuk bantu Thomas. Karena saya yakin Thomas ini punya hal yang sama dengan saya. Jadi saya rasa saya mampu bentuk dia. Kalau Om Tante berkenan, kalau punya teman-teman, boleh dong dikenalin ke Thomas. Supaya Thomas juga bisa masuk ke teman-temannya Om Mama Tante. Terus Om Tante bilang apa? Oh gampang, itu mah gampang. Nah dari saya ambil hatinya orang tuanya, apa yang terjadi? Saya tanggal 26 Juni kemarin ulang tahun teman-teman. Tahu nggak apa yang terjadi? Mamanya telepon saya. Mamanya telepon saya. Halo Gencar, Tante mau ucapin selamat ulang tahun. Saya sampai keder loh. Waduh, Tante nggak enak banget nih Tante ucapin saya. Saya bilang, saya aja nggak tahu ulang tahun Tante. Tante ucapin saya. Nggak apa-apa, Tante bersyukur banget gitu. Karena kamu udah bantu si Thomas ini banyak perubahan. Senang Tante kalau anak Tante itu bisa ada hasil gitu. Ya namanya, jadi dekat sekarang sama mamanya. Nah kalau kita udah pegang orang yang kita sayangin, orang yang itu akan dekat sama kita. Saya cuma nanya doang loh kemarin itu. Kan dia ada mau berkunjung ke rumah duka. Ya, saya cuma ngomong begini nih sama dia. Mas, lu jangan sembarangan pergi mas. Mak lu marah gak lu? Lu tanya mak lu dulu, jangan main asal-asal pergi.
Kan belum tentu orang tua izinin kita. Takut dia nanti di sana ada COVID atau apa kan. Langsung lu. Iya kok bener ya apa lu bilang. Gak terfikir lu. Lu ngingetin gua aja. Nah akhirnya apa? Ya sekarang apapun juga dia ngomong sama saya. Kemarin dia putus sama pacarnya aja cerita sama saya. Dia bilang sorry ya kok ya hanya menambah beban lu aja cerita-cerita begini. Saya bilang gak apa-apa. Gue juga pernah mengalami masa-masa seperti lu kan. Yang penting kalau ceweknya mau dipertahankan, lanjutkan mas. Kalau nggak mau, tenang mas. Lu banyak duit nanti semua cewek datang ke lu mas. Ketawa dia. Gitu. Jadi deketin siapa? Orang yang dia ini sayangi. Gitu. Oke, thank you Ko Gencar. Pak Kiko, saya agent baru. Gimana caranya menjelaskan ke nasabah agar singkat, jelas, padat, dan nasabah tertarik untuk ikut Prudential? Ini berarti selling kan? Kalau gini teman-teman, kalau bicara tentang selling itu, saya cuma mau bilang bahwa kuasai sales cycle. Banyak agent itu maunya itu cerita sekali orang masuk gitu. Banyak agent itu tersihir dengar sharing-sharing agent top-top itu yang maju di panggung pegang mic. Wah hari ini saya closing 5 case. Wah dia berpikir bahwa wah saya ikutin gaya dia persis, pasti bisa juga closing 5 case. Gak bisa begitu teman-teman. Namanya selling itu kita mesti mengenal sales cycle. Sales cycle itu ada 2 di awal yang sangat terpenting. Apa itu? Namanya adalah prospecting dan approaching. Banyak agent baru itu salah dalam melakukan prospecting dan approaching. Saya masih ngomong aja itu. Kalau agent senior itu approaching sama prospectingnya udah jago. Ngedipin mata aja udah ngerti gitu orang yang dihadapin. Tapi agent baru suruh lakukan prospecting dan approaching itu bingung. Bahkan kalau udah ketemu sama calon nasabah mau di prospek, ya kan dia malah bisa ngomong, Pak saya di Prudential. Bapak udah punya asuransi belum Prudential? Itu sering banget agent baru ngomong begitu. Akhirnya apa? Nggak ada yang closing kalau gitu caranya. Jadi approaching itu ada caranya bagaimana kita tidak langsung ngomong tentang asuransi dulu. Kan kita kadang agent baru pikir gini, tapi nggak enak kalau gue nggak ngomong asuransi, ntar gue kesannya bohongin. Loh, yang nggak ngomong asuransi itu siapa? Kita akan ngomong, cuma caranya yang kita beda, approachingnya beda. Karena asuransi ini kan bukan barang yang kita datang teng-teng, Pak mau beli nggak? Nggak bisa begitu. Jadi kita mesti jelaskan apa? Konsep bisnisnya, konsep sellingnya. Dengan apa? PPH plus, keranjang batu, market survei 40.000 misalkan. Semua itu kita pakai. Nah, tahapan berikutnya apa? Setelah Anda berhasil melakukan approaching, prospecting approaching. Tahapan yang ketiga, kita presentasi. Nah, pertanyaannya kalau di role play, presentasinya berapa persen kemiripannya dengan Ko Edi? Misalkan. Coba suruh Ko Edi presentasi apa yang diajarkan di agensi keranjang batu coba. Coba suruh dia role play juga, apakah punya kesamaan persis? Saya dalam mendevelop agent, kalau saya sudah ibaratnya kesel gitu ya, ini orang diajari nggak ngerti, saya suruh dia rekam. Saya suruh dia rekam sampai mengikuti persis dengan saya ngomong. Habis itu saya review lagi. Kalau sudah dikasih kesempatan untuk ngerekam masih salah juga, berarti kan itu apa itu? Apa bolot apa bukan itu kan? Nah itu yang saya jadi pertanyakan. Nah habis presentasi ingat, ada namanya yang keempat itu, handling objection. Jadi jangan pikir setiap yang kita prospek itu pasti mau. Pasti ada namanya handling objection. Nah, sudah ngerti belum handling objectionnya nasabah itu apa? Handling objection nasabah itu aja. Punya uang, mikir-mikir, tanya spouse, tanya orang tua, itu aja. Kuasai handling objectionnya. Habis handling objection, sales cycle berikutnya apa? Closing. Closing ini pun ada caranya. Nggak bisa kita closing itu berharap orang buka mulut. Gue maulah yang kemarin lu tawarin. Gak bisa begitu. Yang kita tahu dalam hal closing adalah satu, kemampuan kita membaca buying signalnya dari customer kita. Ya dong, kalau orang udah banyak nanya ya, terus menjurus, preminya bisa diturunin gak? Preminya bisa lebih murah gak? Itu kan sudah ada buying signal. Nah itu kita harus buru-buru. Nah agent baru kadang gak ngerti sales cycle, dia pikir itu penolakan misalkan. Gitu.
Habis dari closing apa berikutnya? Nah ini juga part yang terakhir, yang penting. Yaitu follow up. Berapa banyak orang yang sudah gagal, tidak closing, atau closing yang tertunda, tidak follow up. Banyak sekali. Akhirnya apa? Di follow up orang lain, closing sama orang lain. Salah cycle ujung adalah referensi. Agent kalau datang ke saya bilang, Pak saya kehabisan list nama. Saya cuma bilang, udah selesai lo karirnya di Prudential. Selesai. Orang sales itu bisa hidup itu dari mana? List nama. Nggak ada list nama, mati udah karirnya. Jadi bagaimana bisa menumbuhkan list nama? Setiap Anda prospek tidak berhasil closing, yang Anda harus lakukan apa? Kalau saya nggak dapat data, saya harus dapat data orang lain. Nama orang lain saya mesti dapat. Minta minimal berapa? 10. Gitu. Itu yang harus kita mengerti sales cycle. Kalau kita menguasai sales cycle, saya yakin agent baru itu tahu timingnya. Kapan dia akan mengalami penolakan, kapan dia harus follow up, kapan dia melakukan approaching dengan baik gitu. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Ko Gencar boleh cerita nggak bagaimana sih caranya Ko Gencar bangun timnya sehingga timnya mau jalan? Bagaimana membangun timnya supaya timnya bisa jalan? Iya, betul. Nah, segala sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Ya, kalau teman-teman mau tanya bagaimana cara saya mengatur tim yang besar, teman-teman mesti mengatur bagaimana mengatur tim yang kecil. Tim yang kecil itu dimulai dari apa? Meeting unit. Pertanyaan saya sederhana, di dalam melakukan meeting unit, apa yang Anda sharingkan? Itu. Anda mesti memposisikan, kalau Anda sebagai agentnya, diundang sama leader Anda mau datang kalau apa? Nah, kalau saya selalu punya 3 part kalau ada meeting unit. Satu part yang pertama adalah dashboard. Ya, artinya ada pembacaan produksi di situ. Orang-orang yang hadir itu harus saya kasih tahu siapa yang the best minggu ini, siapa yang the best year to date atau month to date. Dashboard. Bentuk kasih pujian. Kalau mau kasih reward di part pertama itu. Lalu part yang kedua adalah apa? Selling ilmu. Jadi orang kalau dalam pertemuan tidak pernah ada ilmu baru yang di-sharingkan, dia nggak mau datang pertemuan berikutnya. Jadi harus ada ilmu baru. Ilmu baru itu apa? Banyak macam teman-teman. Kan setiap minggu agensi adakan acara. Gak usah pusing-pusing. Ambil intisari acara yang diajarkan minggu itu. Sharingkan di dalam meeting unit lagi. Dikemas dalam bentuk versinya myself gitu. Ya. Lalu part yang ketiga apa? Motivasi. Motivasi ini bisa apa? Pencerahan bisnis Prudential. Bisa juga borrow strength orang lain untuk ngomong kasih testimoni. Atau borrow strength tim Anda yang sudah closing, suruh dia testimoni. Jadi 3 part di dalam meeting unit itu selalu saya jalankan. Jadi untuk mengatur tim yang besar, kita harus bisa mengatur tim yang kecil. Nah, meeting unit itu. Jadi borrow strength-nya yang kedua kata testimoni dari agent yang sudah closing, sebelumnya apa? Borrow strength apa kok? Oh, borrow strength leader lain, misalkan tim kita nih misalkan yang cewek ada 3, yang cowok 1. Kita sendiri cowok nih saya. Kan nggak mungkin dong kita motivasikannya selalu saya terus. Kan nggak cocok, nanti dia pikir, lo kan cowok, gua cewek. Jadi sesekali saya panggil orang lain dong untuk sharing. Nah, yang cewek gitu. Cari kesamaan dengan mereka, suruh sharing. Ko Gencar, kalau misalnya kita ngerekrut nasabah, ternyata bukan harimau tapi kucing rumahan, dibina atau dibinasakan. Ya, kalau gini, kalau yang nanya leader baru, saya akan bilang bina dulu. Ya, jangan apa-apa binasain. Tapi kalau saya, kan saya sudah bilang tadi, saya harus selektif dulu. Maksudnya ini kucing rumahannya bagaimana nih? Tapi kalau saya bayangkan nih, setelah saya dapat kucing rumahan, di belakang kucing rumahannya itu ada singa, Pak. Saya bina itu kucing rumahannya untuk dapetin singanya gitu. Contoh, kucing rumahannya itu kakaknya, singanya adiknya. Saya punya adik direct saya 1 nih, anak muda. Itu singa.
kakaknya kucing rumahan. Yang saya rekrut kakaknya, Pak. Oke. Nah, sekarang kakaknya udah modar, udah nggak ada di Prudent. Tapi adiknya, adik direct saya. Tahun lalu double star club leader. Gitu. Tapi Iya. kan kalau leader baru, ya nggak usah aneh-aneh dulu. Bina aja semua dulu gitu. Kok gimana sih cara membedakan agent serigala dan harimau? Mungkin ada poin-poinnya kok. Serigala kan nggak bisa dilatih. Nah itu aja prinsipnya. Agent itu bisa dilatih nggak? Artinya satu, follow system nggak? Jangan follow system itu apa? Rajin nggak dia ikut-ikut datang training yang diadakan agensi? Kalau dia tidak rajin, alasannya apa? Nah, terus kedua, dia mau mengosongkan gelasnya nggak? Kalau agent nggak mau mengosongkan gelasnya, itu udah nggak bisa dibentuk. Contoh ya. Saya kan lagi gencar sekarang di Instagram. Nah, saya dari instruksi arahan saya aja, saya sudah bisa tahu gitu. Ini agent-agent mana nih yang saya bilang serigala, mana yang singa ini. Udah diomongin, ikut arahan saya kasih postingannya, tinggal dia post doang. Dia tidak post-post misalkan. Saya tanya kenapa, berbagai macam alasan dia keluarin. Nah, kan ketahuan itu. Jadi follow the system, ikutin arahan dari situ. Jadi maksudnya kok gencar nyampein Instagram, dia tinggal niru gitu Kak? Saya sampai begitu, Ko Joni. Oke. Saya bikin satu grup khusus, saya bilang grup ini, apapun yang saya posting, lu posting. Gitu. Oke. Tinggal ganti aja, kalau muka saya lu ganti muka lu gitu. Itu enggak dia lakukan, yang lain lakukan. Berarti ada salah di mana itu kan? Oke. Nah, sekali kita maklum, 2 kali maklum, udah ketiga kali ini udah nggak follow system, udah nggak mau dengar, gelas udah nggak mau kosongin. Malah dia bilang, nggak penting di Instagram, saya mendingan canvassing aja keluar rumah. Saya tanya, lu canvassing lagi COVID gini gimana? Pakai masker ngomongnya gimana? Iya. Gitu. Belum tentu mau ditemuin ya. Kok pilih mana rekrut agent tapi nggak punya market? Yang bagus tapi attitude-nya bagus. Pilih mana agent yang punya market bagus tapi attitude-nya nggak bagus. Pilih agent yang attitude-nya bagus dan market bagus. Ya pasti attitude bagus, market bagus dong. Silakan. Nah, kalau ditanya milih yang mana, saya lebih suka yang attitude-nya bagus dulu. Karena gini, attitude bagus, kita bisa mendevelop list nama dia. Gitu. Karena kan kalau attitude bagus, dia mau dengerin saya. Saya bisa bilang gini, kamu nggak punya market. Mau nggak saya kasih tahu marketnya? Mau, oke. Coba keluarin handphone kamu. Dia keluarin. Coba kamu catat semua nama yang ada di handphone kamu. Dia catat dong. Terus habis dia catat kan, saya tanya misalkan, ini kenapa kamu tadi nggak tulis? Oh, dia kayaknya udah punya asuransi. Tapi kamu masih cerita. Kalau attitude bagus, dia denger nggak? Denger. Mau nggak dia untuk cerita? Mau. Tapi kalau attitude nggak mau, nggak bagus, dia pasti nggak mau juga cerita. Mendingan saya cari orang yang attitude bagus, yang mau dengerin saya, mau ikuti arahan saya. Market bisa saya timbulin. Gitu. Saya bisa menimbulkan market loh. Seorang leader harus mampu itu, menimbulkan market. Kalau kita ngobrol sama satu orang, saya tanya, "You berapa saudara?" Kakak adik ada berapa? Oke, saya naik satu level ke atas. Mohon maaf nih, papa masih hidup, Mak? Masih. Papa berapa saudara? 5. Tahu siapa aja? Tahu, tulis. Oke, mama berapa saudara? 4. Oke, masih hidup semua? Masih. Tahu namanya? Tulis. Dari mereka ada berapa anak? Tulis semua. Gitu, sepupu. Jadi tugas kita leader itu menciptakan market memang buat dia. Kecuali, Ko Joni, kalau yang baru pulang dari luar negeri itu saya bilang. Nah itu kan mungkin rada susah. Saya akan suruh dia apa? Reservoir dulu lah. Mendingan dia kerja dulu, cari teman dulu. Gitu. Bahkan saya pernah menyuruh tim saya join komunitas. Saya join loh, saya suruh dia join komunitas. Waktu itu suruh ikut Komsel. Saya bilang sama dia, saya kasih PR buat kamu,
selama 1 bulan kamu harus ikut 2 kelompok Komsel. 1 chapter Jakarta Barat, 1 chapter Jakarta Pusat. Bisa nggak? Itu PR buat kamu. Nah kalau attitude-nya bagus, dia ngikutin kita nggak Ko Joni? Ikut kita. Tapi kalau attitude nggak bagus, nggak ngikut kita dia. Gitu. Sakar PDW ya. Nah betul. Kok Gencar bolehkah cerita attitude yang bagus seorang agent itu mestinya yang ciri-cirinya kayak apa sih kok selain nurut tadi kok? Ya kan follow the leader. Tidak misterius. Suka nggak teman-teman sama orang misterius? Picture profilnya, gambarnya hitam. Bingung nggak coba teman-teman? Nah itu misterius buat saya. Terus sering, ini contoh nih. WhatsApp-nya hanya centang 2. Kita nggak tahu read apa deliver. Tidak terbuka ya. Nah, saya tanya, kenapa? Gue gimana bisa tahu kalau lu udah baca ini gue? Dirubah dulu lah, kita agent harus begitu. Oh gitu ya, Der ya? Iya, kalau dia rubah, itu bagus. Kalau enggak, ya saya juga curiga. Terus kok Joni pernah nggak nemuin orang update status itu isinya caci maki? Pernah. Nah itu attitude nggak bagus itu. Dia bisa ngomong, dasar lu, misalkan contoh. Dasar lu, Gojek, nggak tahu diuntung, udah gua kasih begini-begini. Wah yang kayak begitu tuh hancur kita. Tiba-tiba kayak kemarin nih, ini untung bukan agent saya ya. Ada orang taruh, tahu nggak lagi zamannya musim termometer. Tahu kan ya? Terus di termometerin jidatnya. Terus ada tulisan, belum punya asuransi. Terus dia tulis di bawahnya itu. Nah ini ciri-cirinya orang yang siap bersedia mati. Wah itu kan kalau orang baca gimana nggak baik itu. Nah saya kasih tahu dia kenapa lu tulis begini. Nah udah dikasih tahu nggak seneng. Ya itu udah attitude nggak bagus. Gitu. Terus kalau ngomong pernah nggak nyakitin hati orang. Contoh nih misalnya ketemu kita kenalin nih. Saya pernah dulu nih dikenalin sama satu agent. Udah tahu saya leader besar. Ya. Dia anak muda juga masih kecil. Masa dikenalin sama tim saya, ini kenalin leader gua pemilik kantor nih, orang hebat. Ya bla 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 bla. Pas salaman sama saya tuh nggak ngomongnya apa kok Joni? Apa itu? Oh, lu udah berapa lama di sini? Oh, ya wajar lah ya lu bisa sukses ya. Lalu. Gila anaknya masih kecil. Saya udah diidentifikasi loh, sama tim saya udah diidentifikasi. Ya. Ini kenali leader gua hebat segala macam. Gaya berdirinya aja petantang petenteng. Oh lu gitu. Saya pulang saya langsung bisikin ke tim saya itu, yang gini nggak usah lu lanjutin. Bilang besok training udah nggak ada lagi, udah bubar. Determinasi langsung kok. Saya aja kok Joni, ya misalkan nih datang ke Surabaya, udah kenal misalkan sama Ko Edi. Ko Edi misalkan kenalin ke siapa gitu. Saya aja masih bisa, oh iya kok gitu ya. Masih tahu kan, tahu posisi kan. Ya. Walaupun mungkin kita lebih bagus. Lah ini udahlah gitulah. Ah gitu loh kok. Itu attitude yang nggak baik itu yang begitu-begitu. Iya. Kok gimana sih cara membuka pembicaraan dengan orang yang baru kita kenal agar calon nasabah ini nyaman, terbuka dan cerita kebutuhannya kok? Ini justru kita masih tahu orangnya ini benar-benar baru kenal atau memang orang kompleks yang sebenarnya kita sama-sama kenal, cuma nggak pernah ngomong. Belum kenal, barusan kenal kok. Kalau baru kenal hard selling, jangan soft selling, langsung aja. Kita nggak perlu soft selling kan baru kenal. Ya dia nggak mau pun juga kita nggak akan baper kan, karena baru kenal. Ya. Justru yang repot itu adalah orang yang kita kenal. Karena kalau kita hard selling, itu kemungkinan besar malah dia bisa tolak kita. Makanya kita mainnya soft selling. Soft selling itu apa sih? Lakukan edukasi gitu ke mereka. Nah orang nggak kenal itu kan kayak canvassing sebenarnya kan. Nah canvassing itu kan adalah hard selling sebenarnya. Dengan kita bawa bahwa kita dari Prudential, kita mau survei di sekitar sini, ya itu kan canvassing, hard selling. Jadi menurut saya mendingan hard selling aja. Karena kalau soft selling repot juga. Kecuali kalau teman komplek yang kita jarang ngomong, ya kan, kita masih sering ketemu sama dia.
Nah, kita soft selling itu baru. Gitu. Kok nanya lagi, untuk agent baru pada dasarnya memiliki ambisi tapi dalam sosialisasi kurang. Ini gimana ya kok? Maksudnya punya ambisi, Punya ambisi tetapi dalam sosialisasi kurang karena berada di zona nyaman. Apakah itu termasuk kriteria untuk jadi agent? Apakah bisa dipandu jika terus diberi dorongan dukungan? Jadi agentnya didorong-dorong gitu. bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya berprinsip selama attitude-nya masih bagus, kita terusin dong. Karena orang yang punya ambisi itu suatu saat dia nggak nyaman kok dengan kondisi tidak ada achievement gitu. Orang ada ambisi itu pasti ada standar yang dia buat. Kok kalau misalnya merekrut melalui telepon saat pandemi ini gimana baiknya ya kok? Nggak bisa, rekrut nggak bisa by phone, masih by Zoom. Kalau selling by phone bisa, kalau rekrut by phone susah loh. Saya sih belum pernah tuh, jadi saya belum bisa sharingkan tuh ilmunya. Pakai video call gitu mungkin ya kok? Nah, boleh, mungkin itu bisa, tapi bukan video call kan, ya. Tapi kalau cuma suara doang susah loh. Kok gimana Tapi sih saya dalam caranya? hal merekrut, saya pasti menunjukkan sesuatu gitu. Saya orang yang bukan hanya berucap, tapi saya bermain data, bermain dengan gambar. Jadi kalau saya rekrut orang, saya biasanya itu selalu pakai testimoni tim saya. Kayak tadi saya ceritakan anak muda umur 21, nah itu saya kasih lihat gambarnya, fotonya. Gitu, ini loh tim saya gitu. Jadi saya nggak sekedar ngomong prudensial bagus, tapi saya kasih tahu bagusnya itu ada di mana gitu. Kok kalau kalau di bisnis prudensial ini kan perlu ambisi, tapi gimana sih caranya supaya bisa konsisten menurut kok Gencar? Konsisten dalam hal mengejar ambisi. Gitu ya. Konsisten. Jadi Setiap seperti kayak Koko bisa ningkatin target kan bisa konsisten itu. Startup, double startup, Oke, kuncinya adalah dapatkan agency of the year. Kalau pernah dapat agency of the year, abis itu nggak usah ngotot lagi, nggak apa-apa. Itu aja. Karena penghargaan tertinggi di dalam kita itu adalah agency of the year kan. Nah kalau teman-teman sudah berhasil dapetin agency of the year, abis itu nggak usah ngotot lagi, nggak apa-apa. Karena nama kalian itu sudah besar. Saya sendiri sampai detik ini belum pernah agency of the year. Jadi saya masih ngotot untuk dapetin itu. Jadi saya nggak akan pernah berhenti. Mungkin boleh cerita sedikit kok, agency of the year itu gimana kok kriterianya? Agency of the year itu adalah orang yang bukan sekedar omset yang tinggi, tapi dia punya penilaian. Omset tinggi, persistensi tinggi, rekrutnya juga bagus, berapa banyak yang berhasil dapat startup di tim dia, berapa banyak yang berhasil promosi. Jadi itu sebuah penghargaan yang bergengsi tahun itu. Bahkan Prudential memberikan panggung khusus buat orang itu. Ya, saya sangat yakin kalau Anda dapat agency of the year, Anda punya followers di IG itu minimal 5.000. Pasti itu. Nah kalau udah dapat begitu, ya nggak udah, tahun depan nggak usah ngotot, nggak apa-apa. Tahun depan yang penting start club, cetak 1-2 leader nggak apa-apa. Tapi selama itu belum dapat, nggak boleh kendor. Jadi targetnya harus agency of the year. Untuk agency of the year bisa dibaca di agency update ya teman-teman. Betul, bisa, betul. Terus kemudian kok kalau misalnya kita rekrut calon agent, profilnya seorang pegawai, dia udah kerja lebih dari 10 tahun. Apakah sulit berhasil di Prudential karena faktor lingkungan yang sudah terbentuk selama ini? Dia mau resign nggak? Reni silakan dijawab, mau resign nggak? Ini jawabannya mau gitu misalnya kok. Mau. Kalau mau bagus dong. Kan orang bisa berubah. Tapi kalau tidak mau resign jadikan Prudential part-time, ya susah. Kan kita harus menarik dia untuk masuk ke dalam diri kita. Dalam lingkungan kita. Oke. Gue mau tanya, kapan kita mempromosikan, tanya waktu kapan kita memposisikan leader as a trainer, leader as a mentor, leader as a coach. Nah, nonton itu videonya. Di Gencar Net ya, Gencar Ya, Net ada. di YouTube, silakan. Intinya saya kasih tahu singkat aja. 1 bulan Anda menjadi trainer, 3 bulan Anda menjadi mentor, setelah itu 3-6 bulan itu Anda adalah seorang coach. Nah untuk lebih detailnya tonton di YouTube-nya.
Oke, jangan lupa ya digencar net ya, di subscribe ya guys. Oke, kalau Perpanjangan tangan saya nih Kak Joni ya. iya sama-sama YouTuber soalnya. Apakah kok gencar ada catatan untuk setiap agent yang sudah di training? Yes, di ada. Gimana cara apa pencatatannya kok? Loh, kan kita bisa bikin scheduling. Satu, Oke. saya udah pasti ajarkan agent di awal itu apa? Produk yang simple, cara presentasi yang simple, list list nama. Itu udah di awal itu training pertama. Jadi saya itu menamakan gini, training awal. Nah, nanti ada training kedua gitu, training ketiga. Nah, setelah 1 bulan trainer, kita masuk ke mentor. Nah, di mentor itu kita mendampingi mereka dengan joint fieldwork dan segala macam sharing experience. Nanti setelah masuk ke dalam mentor, kita masukkan dia ke dalam meeting unit. Di mana di meeting unit itu nantinya kita akan menjadikan diri kita itu coach buat mereka semua. Gitu. Jadi ada program 1 bulan training gitu ceritanya tuh, Ko Joni. 1 bulan training. Nah, tapi bukan dalam 1 bulan itu pengertiannya setiap hari training, bukan loh. Ya kalau saya menggambarkannya, awal adalah produk. Ya, produk apa? Misalkan PPH Plus, PSS, PGB, Purcinta, itu simple ceritanya. Lalu saya kasih PR. 1, ilustrasi. Besok ketemu saya, tolong kamu tanya apa yang kamu nggak tahu di ilustrasi ini. Di pertemuan berikutnya. Kalau dia tidak bertanya, ada 2 pilihan Ko Joni. 1, sudah ngerti. Kedua, dia nggak Ngerti. Bukan nggak ngerti, nggak baca. Orang nggak ngerti tinggal tanya. Kan saya kasih ilustrasinya, saya print. Suruh dia tanya. Saya tanyanya gampang aja. Ini bintang-bintang maksudnya apa? Misalkan produk PGB. Kalau dia bilang nggak tahu, nah lu udah tahu nggak tahu kenapa nggak nanya lebih dulu? Berarti lu nggak baca, saya bilang. Gitu. Nah di pertemuan kedua nggak bahas apa? Nggak bahas list nama kok. Gitu. Biasanya berapa? 100 ya kok? Saya iya patokannya 100. Tapi kenyataannya agent nggak isi 100 kok. Kalau misalnya nggak isi 100 ya nggak apa-apa ya kok? Nggak apa-apa, yang penting pada saat ketemu dia ada bahannya gitu. Oke. Terus kemudian setelah itu join field-nya setelah list nama ini keluar ya kok? Ya betul. Oke. Biasanya Tapi berapa kali kok? 3 kali saya. 3 kali ya? Ya, I do, you see, ya biasa. Yang terakhir you do, I see. Oke. Kok GPS itu singkatannya apa kok? Wah nggak penting ini pertanyaannya nih. Iya, tapi kepingin tahu juga. Kira-kira gencar apa itu ya? GPS itu artinya, GPS itu kan penunjuk arah. Penunjuk arah. Ya. Oke. Kok gimana kita bisa nularkan apa yang kita lihat, why harus di Prudential kepada agent? Bagaimana nularkan energi yang ada di dalam diri kita agar agent saya bisa bergerak semua. Kasih lihat terus saja PPH. Oh. Nah, terus langsung timbul pemikiran gini kan. Iya, tapi PPH saya masih kecil. Pertanyaan saya kenapa nggak dibikin besar? Berarti nggak closing itu namanya. Gitu. Ya, intinya Teman-teman tahu nggak? Saya kasih lihat PPH istri saya ya sebagai produser PCC. Itu orang aja udah kelepek-kelepek agent baru. Bukan PPH saya loh, PPH istri aja. Tahun lalu kan kita PCC. Itu udah kelepek-kelepek. Apalagi kalau kasih lihat saya punya, dia stres dia nanti. Otaknya nggak masuk dia bilang. Nah pertanyaannya kenapa nggak naik-naik gitu PPH-nya? Gitu. Calon nasabah sudah serahkan KTP dan sudah deal mau ikut tiba-tiba ditunda closing. HU-nya sudah sudah bolak-balik saya follow up tapi belum closing. Kira-kira kurang apa ya kok? Kurang cashback. Kurang cashback. Udah ngomong belum cashback-nya tuh cashback. Jangan lupa dia ngomong cashback. Cashback PSS 1 bulan premi. 2 bulan lu PSS lu.
PSS 2 bulan ya? Lo bayar setahun kan ada sebulan. Oh iya. Nah, coba. Lupa cashback kali dia. Terus bilangin habis dari cashback ini ada cashback lagi nih Carrefour 200.000 misalkan. Masa dia ngambil juga? Dia kasih sendiri. Kok kalau leader lama selektifnya bagaimana dalam merekrut? Oh kalau leader lama. Ini pertanyaannya apa ya Aprilia ya? Ya, pokoknya leader lama itu saya punya 6 kriteria yang Gary Kinder ajarin. Saya pakai itu. Apa Money aja kok? motivation. Oke. Money motivation, achievement drive, high level energy, staying power. Nah, itu berapa? 4 ya? Ya. Karakter. 5. Kurang 1. Lupa kali ya kok. Nggak ada. Satu lagi itu tentang wawasan. Saya lupa Inggrisnya apa ya. Bukan IQ, bukan wawasan itu. Lupa namanya apa. Tapi intinya harus common sense. Common sense-nya bagus. Ya. Jadi orang yang punya common sense bagus tuh yang begini loh. Misalkan saya tanya Ko Joni. Ko Joni, tahu nggak kemarin Pak Jokowi marah-marah? Tahu. Kenapa Ko Joni? Karena menterinya nggak menyalurkan dana. Nah, itu common sense itu, Ko Joni. Jadi dibilang IQ Ko Joni tinggi bukan itu, tapi Ko Joni up to date gitu loh. Wawasan luas. Oh iya. Ko Joni tahu nggak Bu Risma marah-marah kemarin? Sujud syukur, nangis-nangis. Iya. Kenapa itu? Ya. Nah, ada itu common sense. Diambil, dipindahkan, ada juga yang lainnya. Nah, saya aja tahu tuh ya gitu-gitu tuh. Iya. Cuma tahu sepintas saja ya kok. Jangan sepintas saja, nggak usah tahu. Yang penting kita tahu update-nya aja, update-nya gitu. Misalkan contoh nih, misalkan nih. Kalau Joni tahu nggak, misalkan nih contoh ya, Ahok itu sekarang jadi apa dia? Dari komisaris Pertamina. Nah, itu aja udah common sense-nya bagus gitu. Okay. Kalau kita bilang nggak tahu jadi apa dia, habis kawin lagi gua nggak pusingin. Gak ada yang begitu. Bapak punya 3. Ya, tapi common sense yang model-model gitu kok. Oh oke. Punya wawasan lah ya. Jadi wawasan. Jangan kuper. Jangan kuper, betul. Dia ngerti golf itu apa. Dia ngerti sekarang hobi orang apa kok. Hobi saat ini orang-orang ini apa sekarang kok? Jadi coba. Hobinya sekarang apa? Jual online atau? Bukan, hobi. Sport misalkan. Yang orang sekarang lakukan. Paling sepedaan. Nah, itu common sense itu kok Joni. Jadi kalau kita ngerti hobinya orang saat ini lari pagi, jalan pagi, naik sepeda, itu common sense. Jadi kalau orang punya common sense bagus, dia mampu untuk berhubungan dengan orang lain dengan gampang. Nah, saya mencari yang tipikal-tipikal. Jadi ibaratnya kayak nyantol gitu ya, kok ya? Nyantol nantinya dia kalau ngobrol, betul. Jadi enggak kudet lah, kurang update. Ya. Oh kalau misalnya ada list nama tapi di tengah pandemi ini kan sulit bertemu. Tapi untuk pendekatan ke nasabah lebih nyaman untuk bertemu daripada telepon atau WA. Gimana kok agent baru di tengah pandemi ini? Temuin dong. Ditemuin. Oke ya, silakan ditemuin ya. Kalau dia mau temuin kirim dulu, Ko Joni. Kirim. Makanan. Kalau dia jual makanan, beli makanannya. Oke. Nah, habis itu ajak ketemuan mau nggak dia? Biasanya mau. Mau lah. Orang kita bilang, saya kebetulan lewat sini nih, gua ada beli makanan ya, dropin aja ke rumah dia gitu sekali. Tapi di seal yang bagus, yang kelihatannya higienis gitu. Iya. Nah, besok-besok datang pasti kasih masuk sama dia. Yes. Betul. Halo Gencar. Ya, Bro ya, aku tanya, anggap ini sekarang semester kedua, kita ini anggap sebagai GP United ya, GPS lah ya. Gencar mau bawa kemana ini semester kedua ini ya, strateginya ya? Oke, strateginya ya. Anggap aja ini kita ini semua adalah GPS ya, di bawah naungannya Gencar ya. Jadi untuk agentnya bagaimana, untuk leadernya bagaimana itu ya? Ya kalau saya tetap nge-push tim saya untuk masuk ke personal branding, Ko Edi. Jadi kan
sekarang ini kan memang aktivitas kita kan nggak banyak training yang secara fisik. Orang lebih banyak setiap detiknya pegang handphone. Saya pribadi itu sehari bisa cas handphone 3-4 kali nih. Nah, jadi saya sekarang lagi membuat tim saya untuk membranding dirinya itu di sosial media, mau di Instagram, mau di WhatsApp maupun di lain-lainnya. Tujuannya apa? Saya bilang ke mereka sebenarnya itu Prudential dari awal tahun itu sudah lakukan itu lewat PruLeads. Yes. Ya, nah maksud saya kita harus mengerti itu. Kalau Prudential aja bermain ke sana, sekarang bisa bayangkan kalau tiba-tiba nanti misalkan Corona itu terjadi gelombang kedua, yang tadinya keluar jadi ke stop lagi nih, misalkan nih kita berandai-andai ya. Nah kalau kita tidak membranding diri, bagaimana kita bisa jualan? Nah, jadi saya selalu mengajarkan tim begitu, Ko Edi. Jadi yang kita lakukan sekarang mungkin tidak langsung berdampak saat ini, tapi bisa berdampak ke depannya. Nah, yang saya tahu sekarang sudah banyak perusahaan yang berubah kan, yang sudah mau tidak mau berubah diri gitu. Contoh yang saya tahu ada perusahaan otomotif, dia absensi udah nggak pakai sentuh alat, dia pakai gelombang radio sama name tag-nya dia. Nah, saya bilang itu kan salah satu pendekatan yang dipakai saat ini, ya kan? Nah, terus misalkan saya bayangin orang properti sekarang udah jarang loh orang jualan properti di mall-mall bagian brosur, mati dia. Jadi caranya dia gimana? Dia IG live. Teman saya itu direktur propertinya dari Ciputra. Dia IG live. Apa yang dia IG live-in? Ya ujung-ujungnya jualan properti dia, tapi dia edukasi dengan orang. Nah, saya ajarin tim saya gitu. Sekarang bangun branding. Ya, kalau kita di sosial media kan jangan terlalu hard selling, jadi soft selling. Misalkan mau bahas asuransi, mungkin simpelnya nih, edukasi tentang pendidikan anak, undang guru aja misalkan. Kalau kita punya teman guru, IG live aja sama guru. Mungkin yang nonton kita baru 20-an, 30 orang, nggak apa-apa. Tapi hal yang besar sekali lagi itu didapat dari hal yang kecil. Saya punya Instagram aja dulu, saya ingat banget dari 800 orang. Ya, dari 800 orang. Dan di Agustus tahun lalu Instagram saya itu baru 2.400 follower. Tapi gara-gara kita di rumah terus, saya sering update, sering IG live. Akhirnya sekarang udah jadi 7.000. Nah, saya percaya segala sesuatu yang gede itu berawal dari yang kecil. Nah, saya develop mereka itu terus, Ko Edi. Dan saya memang bikin pengajaran agensi adalah semua yang berhubungan. Setiap sebulan saya harus ada pembahasan yang berhubungan dengan sosial media. Termasuk juga informasi-informasi yang sedang berkembang saat ini. Contoh kayak homeschooling. Sekarang ini kan semua homeschooling kan. Anak-anak saya ini di rumah nggak ada yang sekolah. Lalu saya membahas apa yang diuntungkan dari homeschooling. Yaitu adalah les-les atau kursus-kursus yang melakukan program. Seperti Marco Polo saya ada tahu tuh. Nah, jadi kalau kayak robotik, kayak les-les yang harus datang, itu udah nggak ada orang yang mau. Nah, semua pada beralih online. Nah, kita harus ikut dong dengan gaya yang seperti itu, saya bilang. Jadi saya sekarang lagi arahkan ke situ kok. Oke. Yes. Thank you. Ya. Ya.